yaitu tentang social network analysis, yaitu bagaimana perperangan di media sosial, bagaimana strategi-strategi di media sosial. Nanti kita akan bahas semuanya di sini. Pada kesempatan ini juga kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Ada Bung Immanuel Cahyadi, yaitu Ketua DPP GMNI, dan ada Mas Ismail Fahmi, founder dari Drone Empit, dan Bung Jantan Putra Bangsa yang aktif bergelut di sosial media strategis kayak gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Biarpun di tengah kondisi pandemi kayak seperti ini, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialektika tetap dijalankan, harus tetap ada agar menjaga kewarasan pikiran kita kayak gitu. Sebagai salam awal, salam kemerdekaan kita, salam yang memersatu negara semua, merdeka. Gemini, Marhen, Marhen. Terima kasih. Seperti itu. Jadi kita yang pertama langsung saja masuk ke keynote speaker, yaitu Bung Immanuel Cahyadi yang memberikan sambutan lah istilahnya buat soft launching sekolah media sosial analisis ini. Monggo buat Bung Immanuel Cahyadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bung Ragoyang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Ini Jaya, Marhain Menang. Pertama-tama terima kasih kepada kawan-kawan DPC GMNI Yogyakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, juga mengundang saya untuk hadir berbicara soal analisis media. Nah, di sini terima kasih juga ke Bang Ismail Fahmi dari Drone Empit yang sudah menyempatkan diri hadir untuk memberikan materi soal media sosial dan perkembangannya pada kader-kader ini di seluruh Indonesia, dan juga ada senior kita Mas Jantan Putra Bangsa. Selamat malam Mas. Salam kenal Mas, sebelumnya saya Noel. Selamat malam. Terima kasih Mas sudah hadir untuk memberi materi dalam diskusi ini. Yang pertama-tama pastinya kita apresiasi, kami DPP GMNI apresiasi kepada DPC GMNI Yogyakarta yang masih menghidupkan ruang-ruang diskusi di tengah pandemi ini. Karena bagaimanapun kaderisasi, proses kaderisasi di organisasi ini tidak bisa vakum, tidak bisa berhenti, walaupun dengan tantangan yang tidak bisa kita prediksi seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19. Dan apresiasi juga karena kaderisasi kita juga harus bertransformasi mengikuti transformasi dan perkembangan zaman, di mana pendidikan-pendidikan vokasional seperti ini memang dibutuhkan oleh kader-kader GMNI hari ini seperti itu. Karena bagaimanapun kita selaku kader-kader pejuang, pemikir-pemikir pejuang itu membutuhkan yang namanya media, atau media massa yang biasa kita kenal. Karena kita juga harus bisa menjadi pembawa berita, bagaimana wartawan-wartawan, dan banyak juga memang kader-kader ini yang selanjutnya itu berprofesi sebagai wartawan. Nah, wartawan ini memiliki tugas yang sangat mulia, mirip seperti tugas seorang nabi. Karena kalau kita lihat, nabi itu dari kata Arabnya itu berasal dari kata nabiyun atau kabar atau berita. Jadi jurnalis maupun wartawan ini memiliki tanggung jawab yang mulia itu sebagai pembawa berita. Namun pada perkembangannya media ataupun wartawan ataupun jurnalis ini seringkali terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan ataupun patronisasi pada kepentingan-kepentingan politik, sehingga menyebabkan ada abuse of power, ada penggiringan opini yang disengaja seperti itu. Namun bagaimanapun media ini merupakan pilar keempat dalam demokrasi seperti itu. Jadi media ini merupakan kekuatan keempat dalam demokrasi. Selain Trias Politika, itu juga ada media seperti itu. Kita pernah dengar bagaimana dua wartawan itu bisa menjatuhkan seorang presiden di Amerika, mana skandal Nixon pada saat itu. Namun kalau kita lihat sekarang ada pergeseran.
perkembangan di era baru ini, di mana media-media massa ini sudah bergeser ke media-media yang digital. Dari yang sebelumnya konvensional, ini semuanya beralih ke digital. Kita bisa lihat sekarang betapa masifnya perkembangan media-media online. Hampir semua kelompok itu punya media sendiri seperti itu. Kadang kita tidak tahu yang mana informasi yang disampaikan itu sesuai dengan prosedur dan kode etik jurnalistik, dan mana yang tidak seperti itu. Semua orang punya media, semua orang bisa mengkapitalisasikan agenda-agendanya, semua orang bisa mengkapitalisasikan event-eventnya, ataupun bisa mengkapitalisasikan penggiringan opini kepada masyarakat. Dan kalau kita bisa lihat listnya, wah setiap hari itu ada berita-berita yang baru, tidak pernah kita dengar sebelumnya, tapi kadang-kadang itu efektif seperti itu, karena dibantu dengan media-media sosial, itu bisa dikapitalisasikan dan efektif juga untuk menggiring opini publik seperti itu. Jadi posisinya pada saat ini memang kader-kader game ini di seluruh Indonesia itu juga harus bisa mentransformasi diri mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang kalau kita lihat kita sudah masuk ke dalam era baru, di mana satu dekade ke belakang kita bisa melihat betapa cepatnya perkembangan teknologi. Kita bisa melihat di situ bahwa globalisasi telah berkembang ke level selanjutnya melalui perkembangan internet. Bagaimana sekarang jaringan sudah masuk ke dalam jaringan 5G, semua serba cepat, informasi yang beredar semuanya serba cepat, lebih cepat dari yang bisa kita prediksi. Begitu juga dengan perkembangan media sosial tadi, Indonesia merupakan salah satu dengan pengguna internet terbesar dan media sosial terbesar di dunia. Itu. Dan pada saat ini kita bisa sebut bahwa pilar keempat dalam demokrasi itu tidak hanya media massa saja, tidak hanya wartawan ataupun jurnalistik saja, tapi semua orang saat ini, semua masyarakat itu bisa menjadi pilar keempat dalam demokrasi, menjadi kekuatan keempat dalam demokrasi. Seperti itu. Dan begitu juga perkembangan teknologi tadi, perkembangan transformasi teknologi informasi tadi, itu sejalan juga dengan bagaimana kita masuk ke dalam sebuah era baru, yaitu era post-truth. Mungkin kita semua pernah dengar bahwa sekarang adalah era di mana masyarakat ini mulai tidak bisa memilah informasi yang mana yang faktual, yang mana yang tidak, seperti itu. Jadi proses seleksi informasi yang masuk ke dalam masyarakat itu berdasarkan selera atau kedekatan yang berdekatan dengan emosinya ataupun tendensi politiknya ataupun seleranya, seperti itu bisa dibilang seperti itu. Jadi informasi-informasi yang diterima sekarang tidak lagi mengandalkan atau mengedepankan yang namanya riset ataupun pencarian ataupun penelusuran lebih jauh tentang kebenaran informasi itu sendiri. Jadi sebatas meme-meme pada media sosial pun itu bisa dianggap sebagai sumber kebenaran saat ini oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia. Nah, ini bisa disebut karena informasi yang masuk itu sangat cepat. Dan masyarakat juga sekarang tidak bisa lagi memilah kebenaran-kebenaran yang mana yang faktual maupun yang tidak. Dan post-truth era ini juga sejalan paralel dengan perkembangan artificial intelligence. Itu dimana sekarang kalau kita lihat AI atau artificial intelligence ini berkembang sangat pesat. Jadi psikologi sekarang bisa dikomputerisasi seperti itu, dikombine dengan statistik dengan komputer, sehingga secara tidak sadar informasi-informasi yang masuk ke dalam kita itu bisa dalam desain seperti itu. Jadi kita tidak tahu bahwa ya informasi ini memang sudah ada di depan kita ini berdasarkan pola dari kebiasaan-kebiasaan kita memilah-milih informasi seperti itu, sehingga semakin sulit masyarakat pada umumnya di Indonesia ini untuk lepas dari fungsional sirkulasi informasi yang emang biasanya mereka lihat seperti itu, sehingga mereka akan susah keluar dari box penilaian mereka untuk melihat dari luar, sehingga mereka akan semakin subjektif dalam menilai sebuah kebenaran. Post-truth dan era post-truth dan artificial intelligence yang bergerak secara paralel ini semakin
menambah bahaya-bahaya bis dan misinformasi yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun sebenarnya ini bisa disebut dua sisi mata koin. Jadi perkembangan dan transformasi dunia digital, teknologi informasi ini bisa menjadi disebut dua sisi mata koin. Satu sisi ini berbahaya karena semakin maksimal disinformasi dan misinformasi yang diterima oleh masyarakat Indonesia, dan juga belum lagi kita melihat bagaimana tingkat literasi di Indonesia ini masih sangat rendah seperti itu, sehingga informasi-informasi mereka hanya tinggal buka internet, informasi-informasi yang masuk itu sangat banyak sekali, dan dengan tingkat literasi yang rendah ini juga akan membuat mereka semakin sulit untuk memilah-milih dan menilai, cenderung membuat mereka salah dalam menilai kebenaran ataupun informasi-informasi yang masuk, sehingga semakin mudah untuk terprovokasi, semakin mudah untuk tergiring kepada informasi-informasi yang belum tentu benar. Gitu. Namun di sisi lain, ini bisa kita di sisi lain secara taktis bagi kita pejuang aktivis, kita bisa memanfaatkannya untuk menjadikan alat perjuangan kalau kita bisa menguasainya, kalau kita bisa mempelajarinya. Nah, itu memang penting pendidikan vokasi seperti ini, dan ini memang kontekstual dengan kebutuhan zaman, kebutuhan kita yang membutuhkan media-media perjuangan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kita junjung, memanfaatkannya untuk kepentingan kaum marhain atau masyarakat kecil. Nah, perkembangan tadi juga itu puncaknya adalah pada pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita bisa lihat pandemi COVID-19 ini memaksa ataupun mengakselerasi kita masyarakat Indonesia untuk mau tidak mau, siap dan tidak siap harus menggunakan teknologi seperti itu, teknologi khusus ini teknologi informasi. Walaupun kalau kita lihat kemarin memang ya banyak gejolak akibat ya tiba-tiba mahasiswa harus belajar secara virtual, kita harus diskusi secara virtual, tapi mau tidak mau ini semua mengakselerasi kita untuk beradaptasi pada perkembangan yang tidak bisa kita prediksi. Seperti itu. Jadi sekarang ya kita harus work from home, kuliah secara virtual, dan ya sekarang marketplace juga dari pasar-pasar tradisional mulai terrelokasi ke marketplace digital. Nah, ini semua mengakselerasi kita, memaksa kita untuk mau tidak mau, siap dan tidak siap, kita harus bisa menggunakan teknologi digital. Gitu. Jadi COVID ini merupakan puncaknya. Nah, jadi dari sini, dari pandemi dan ini kita harus bisa belajar bahwa perubahan dan disrupsi era itu bisa terjadi kapan saja. Jadi semua bisa terdisrupsi secara tiba-tiba, semua bisa bergeser secara tiba-tiba di era abad kecepatan ini. Untuk itu ke depan kita kader-kader GMI di seluruh Indonesia itu harus bisa lebih cepat mengantisipasi perkembangan zaman ke depan. Kita harus dekat dengan dunia digital, dengan pendidikan vokasi seperti ini. Ini menjadi penting supaya kita bisa melakukan yang namanya rejuvenasi gerakan ataupun pemudaan cara-cara kita bergerak ataupun menemukan cara-cara baru, karena tantangan zaman juga sudah baru semua seperti itu. Jadi kita harus merejuvenasi bentuk-bentuk gerakan kita, tidak lagi hanya mengandalkan gerakan-gerakan yang konvensional, tapi gerakan-gerakan yang selaras dengan perkembangan zaman, gerakan-gerakan yang bisa memanfaatkan perkembangan zaman. Itu yang terakhir saya apresiasi di sini kepada kawan-kawan DPC Gaming Jogja yang sudah membuat kegiatan ini bisa disebut pendidikan vokasional seperti itu. Pendidikan ini supaya bisa dimanfaatkan, untuk digunakan untuk perjuangan dan tujuan yang besar. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan, kepada abang-abang pemateri di sini yang sudah menyempatkan diri dan mau hadir ke sini, Pak Ismail Fahmi dan Bang Mas Jantan. Terima kasih Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om. Merdeka. Terima kasih buat Bung Noel.
selaku Ketua DPP GMNI, sangat banyak yang dapat kita ambil dari petuah dari Bung Novel, bahwa dalam di era digital seperti ini, kita dipaksa buat terus untuk menggunakan teknologi. Saya sempat ingat perkataan Yuval Noah Harari dalam satu artikelnya, ia mengatakan bahwa di era pandemi seperti ini, para stakeholder, para pemerintah akan membuat peraturan yang memaksa, yang sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa bulan, tapi dalam waktu singkat itu sudah harus dilakukan, seperti kuliah online, work from home, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu, DPC GMNI Yogyakarta ingin memfasilitasi bahwa kita juga harus tetap mengikuti zaman. Kita harus tetap bisa menganalisis bagaimana pergerakan di media sosial, bagaimana perkembangan di social network seperti itu. Nah, lanjut saja kita langsung ke pemateri pertama, yaitu Mas Ismail Fahmi, yang merupakan, jadi kalau teman-teman lihat di Twitter gitu ya, di Twitter apabila ada buzzer, apabila ada akun-akun yang buzzer suatu isu, nah Drone Emprit ini bisa menge-tracking, bisa menganalisis dari mana asal mula isu tersebut. Nah, ini juga penting, menyambung dari perkataan Bung Novel tadi yang mengenai bahwa perkembangan ini bisa berbahaya apabila nggak dibarengi dengan literasi yang tinggi. Jadi kita nggak ngerti dulu, ini mana yang benar-benar informasi yang sesungguhnya atau benar-benar informasi yang palsu kayak gitu. Nah, dengan datangnya Mas Ismail Fahmi ini, kita semua berharap bahwa kita bisa mengerti bagaimana cara mengerti bahwa suatu informasi itu apakah itu benar-benar yang truth atau yang false kayak gitu. Langsung saja buat Mas Ismail Fahmi, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ian ya, yang telah membuka acara ini. Kepada Mas Immanuel Cahyadi, salam kenal Mas. Ya, terima kasih juga atas tadi prolognya sangat bagus. Saya kira relevan dengan materi saya bahas itu juga. Nanti saya kira ini jadi bahan diskusi yang menarik. Dan juga kepada Mas Jantan ya, Jantan Putra Bangsa, ini namanya bagus ini. Anak saya itu di SMA, saya lihat tuh nama-namanya tuh nggak ada tuh nama Putra Bangsa Soeharto. Namanya tuh aneh-aneh semua, anak gadis sekarang. Tapi kita tuh masih pakai nama-nama yang lama. Gitu. Dan ini saya kira apa ya, sangat bagus ya, ada jiwa keindonesiaan kita itu. Dan semua yang hadir di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi makin banyak terus ini jumlahnya. Yang penting saya kira ini adalah kualitas dari diskusi kita malam ini yang paling menentukan. Harapan saya nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Baik, minta izin saya akan langsung share ya. Screen saya. Mungkin ini. Ya, saya sudah siapkan ini. Oke. Jadi yang diminta kepada saya itu kan soal transformasi masyarakat digital ya, terus kemudian social network analysis. Saya coba angkat lebih tinggi dulu. SNA, iya, nanti itu hanya sebuah tools, social network analysis hanya sebuah tools, tapi dalam momen yang sekarang, apalagi di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu, kita perlu itu membuat link antara yang sifatnya konsepsional sampai kemudian yang sifatnya praktikal. Gitu. Jadi saya akan bawa ini ke level yang lebih tinggi, yaitu bagaimana mahasiswa dan transformasi masyarakat digital, bagaimana peran kita saat sekarang ini, ya, kira mahasiswa. Saya ingat sebagian dari materi ini itu saya presentasikan kira-kira 2 tahun lalu di UGM. Di UGM itu ada pelatihan pemimpin bangsa, PPB namanya. Jadi kalau nggak salah itu dipilih sekitar 100 mahasiswa dari jurusan tentang politik kalau nggak salah ya, jurusan ilmu politik kalau nggak salah seluruh Indonesia. Kemudian mereka di training selama 1 minggu dan saya mengisi salah satunya. Jadi situlah saya mungkin kepikiran. Saya dulu juga aktivis, Mas. Saya itu ketua himpunan dulu. Ya. Selalu di ITB, saya ketua himpunan juga. Demonstrasi ya, biasa dulu pernah demonstrasi. Karir demonstrasi pertama saya itu di Dutaan Amerika. Jadi waktu itu kan belum ada pagar sampai kayak sekarang ya. Kita bisa masuk ke dalam itu. Jadinya gara-gara itu mungkin juga pagarnya sangat tinggi.
Tapi di situlah kita mengekspresikan ya waktu itu kan karena ada ketidakadilan secara internasional. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus aktif. Makanya di situ disebut dengan agent of change ya, agen perubahan karena bisa jadi kalau kita sudah di level atas sudah nggak lagi punya concern, energi ya dan perhatian untuk itu. Ya. Tapi mahasiswa mungkin bisa di mute tuh yang lainnya. Terima kasih. Oke, ini ada yang menarik. Yang pernah dengar ini namanya Wael Ghonim ya. Wael Ghonim itu sangat terkenal pada tahun 2011. Dia itu engineer Google ya, engineer Google. Mungkin hostnya bisa bantu meng-mute semua ya. Mungkin biar diskusi kita enak. Jadi pada saat itu ada revolusi di Mesir ya. Revolusi Mesir yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk membuat ini simple dia di Facebook page dia bikin semacam ini karena ada ketidakadilan itu udah numpuk gitu dan salah satu yang terakhir itu ada namanya Khalid Said yang meninggal. Terus dia hanya bikin seperti ini aja. We are all Khalid Said ya dalam bahasa Arab. Semuanya simple kan, nggak perlu banyak ngomong. Ya, gerakan ini tulis, kemudian ternyata dia tulis di Facebook page, semuanya silahkan posting, entah dimanapun dia berada gitu ya. Maaf. Jadi ternyata ini menjadi sangat viral. Di Facebook itu semua pada ngikutin. Dan ini bisa satu gerakan yang mengawali terjadinya revolusi Arab Spring atau itu. Ya. Dan itu berangkat dari mana? Dari media sosial. Ya. Which is good kan? Yaitu dia bisa menjatuhkan rezim Mesir saat itu. Husni Mubarak jatuh. Cuma masalahnya apa? Masalahnya 2 tahun berikutnya, tahun 2013, terjadi perang sipil. Nah, yang terjadi ternyata masyarakatnya tidak siap. Ketika jatuh, di situ ada sipil dan militer. Ya. Sipil sebelah kiri ini kan militer sebelah kanan. Jadi ada 2 kekuatan dan dua-duanya ada yang menggerakkan, ada kepentingan kan ya, baik di media sosial maupun di offline. Ya. Masyarakat Mesir terpecah jadi 2 saat itu. Dan kekuatan media sosial itu karena terbukti dipakai juga di sini. Ya. Dan dalam kondisi ini, siapa yang menang? Ketika sipil nggak punya apa-apa, dia hanya punya kekuatan gini saja, makanya militer yang menang kan, Asisi, kemudian ditangkap. Nah itu yang terjadi. Apa yang bisa kita pelajari adalah suatu perpecahan sebuah bangsa. Sebuah perpecahan sebuah bangsa yang itu ada di media sosial mulainya. Persatuan bangsa yang mulai di media sosial juga. Maka disinilah yang 2 hal ini, ya 2 peristiwa ini, tahun 2011 dan kemudian 2013 ini buat saya menjadi satu pelajaran refleksi. Kemudian kalau kita lihat bangsa kita, ini kayak apa gitu. Karena ini yang terjadi ya. Nah, sekarang kita lihat SNA gampang. Nanti saya akan share SNA. Tapi sebelum SNA itu saya mau tunjukkan itu di balik SNA Social Network Analysis, di balik grafik gambar itu ada sesuatu yang besar sebetulnya. Kadang-kadang saya nggak bisa nulis banyak ya. Ketika saya buat analisis, saya hanya sifatnya deskriptif. Tapi di balik itu sebetulnya ada makna kondisi yang dalam, yang kemudian kadang-kadang itu mengkhawatirkan, dan itu saya nggak bisa tulis semuanya itu. Nah, pada dan forum di sini, karena ini mahasiswa sangat kritis, ya, saya sampaikan. Nah, salah satunya ini, kita tahu bahwa ada karakter attention economy ya di dalam media sosial kita. Jadi attention, perhatian atau engagement. Nah, kalau kita terjemahkan di Twitter itu namanya retweet, like, ya, like, retweet, replay. Ya, kalau di Instagram itu apa? Like, view, repost, ya kan? Kalau di YouTube apa? Subscribe, like apa? Subscribe and like, kayak gitu kan? Itulah namanya attention. Jadi attention economy. Jadi attention itu sudah menjadi currency, mata uang, menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, attention ini masalahnya adalah itu mendrive kepada polarisasi. Nah, ini teorinya. Ya, ini yang teori yang terjadi. Ketika kita berada di titik yang tengah, nah ini bagus, ya. Ketika ada sebelah kiri itu adalah kebanyakan likes, ya. Semakin banyak likes, yang terjadi adalah ya, semakin tinggi likes-nya, semakin kita menjadi echo chamber. Semakin banyak, katakan nanti ya, Anda ada di Instagram,
Anda ada di Twitter, ya, Instagram, di Twitter, apalagi di Facebook. Kemudian banyak sekali like atas postingan Anda. Anda saling like. Yang terjadi adalah Anda berada sebetulnya di sini, echo chamber. Echo chamber itu ruangan tertutup. Jadi semakin banyak like di situ, tidak ada diskusi, hanya like aja, berarti itu orang isi kepalanya sama. Orang like itu secara psikologis, dia isi kepalanya sama. Orang isi kepalanya sama artinya apa? Tidak ada open mind di situ. Yang terjadi adalah kita ngomong apa, semuanya akan setuju semua. Gitu. Ya, itu nggak bagus. Ya, karena itu cenderung membuat kita jadi keras. Pemikiran kita jadi keras, emosi kita jadi keras, menjadi tidak toleran terhadap yang lain. Karena kita hanya bisa melihat satu kebenaran di sini aja. Ya, kebenaran yang ada di sini ya di likes. Dan ini juga terjadi di WA kan, di WhatsApp group. Makanya kalau saya sendiri di Twitter, di Facebook, saya friend sama siapapun gitu. Hari ini saya dengan GMNI. Orang bilang kiri kan. Hari minggu kemarin saya dengan dengan Hilmi. Orang bilang kanan. Di situ ada ketua HTI juga di sana. Jadi saya ada di mana-mana. Saya hadir di situ. Jadi ini adalah cara pribadi saya ini. Pribadi supaya apa? Saya tidak ada di dalam echo chamber. Supaya saya bisa masuk kemanapun, saya bisa menyerap pemikiran ada di manapun itu. Nah, inilah yang saya kira penting sekali buat kita untuk memahami ya, sebelum kita masuk ke social network analysis. Ada hal-hal yang sifatnya seperti ini yang nanti akan Anda lihat. Anda akan temukan di balik social network analysis itu. Gitu. Di grafik SNA itu ada ginian. Nah, di sisi yang lain ada namanya komentar ya. Oh, coba nanti lihat, perhatikan. Ketika ada satu postingan, di situ komentarnya banyak sekali dari berbagai macam kelompok. Terjadi apa? Flame war. Coba lihat misalnya kalau di postingan kalau hari ini lagi rame kan Veronica Koeman, ya Veronica Koeman. Mana yang kira-kira flame war-nya rame yang antara pendukung dan yang mungkin Veronica Koeman. Kalau dia posting di bawahnya itu diskusinya banyak sekali, bisa jadi panjang tuh antara yang pro dan kontra. Yang terjadi adalah flame war gitu. Mereka mungkin tidak nge-like tapi mengasih komentar rame. Oh ini dasar nggak berterima kasih hajar wanita jalan, ada banyak macam-macam. Oh enggak, ini soal hak asasi manusia, ini segala macam ya kan. Flame war terjadi. Jadi itu juga bukan kondisi yang bagus juga. Nah, karena flame war itu nggak membawa kita kemana-mana. Hanya pertempuran aja, ada argumentasi saja. Tidak membawa kepada suatu diskusi yang produktif. Nah, yang paling bagus adalah di tengah. Imbang antara like dan komen. Jadi antara mereka yang setuju nggak setuju ya, dan kemudian diskusi itu mereka imbang di situ. Ini yang kita pahami. Ini adalah teori dasar, inilah fenomena dasar dari apa yang ada di balik SNA, Social Network Analysis. Jadi itu bukan sekedar grafik-grafik saja, bukan. Ada ginian yang di baliknya. Jadi ini di SNA itu yang saya lihat tuh problem sebetulnya dan potensi. Jadi mungkin kita bisa melihat berbeda. Setelah Anda melihat ini ya, teori ini, melihat SNA bisa berbeda. Bukan sekedar gambar yang menarik dan keren banget gitu. Lihat ya background saya nih, kan keren sekali itu. Tapi di balik ini itu ada ginian, ya. Ini yang background saya ini tentang percakapan tentang Emon yang kemarin tuh, yang lagi rame. Ada pro dan kontra Emon ya. Dan ini menjadi satu yang besar. Kalau dilihat, kenapa saya taruh di sini? Emon itu rame dari kubu yang mendukung itu macam-macam, ya. Antara yang pro dan kontra itu ada di situ semua. Ya, jadi menarik diskusinya. Makanya saya taruh di belakang. Nah, dari situlah. Karena ada yang kadang-kadang kita susah sekali mendapatkan posisi yang tengah, productive discussion itu, yang di sini ya, productive discussion ini susah sekali kita temukan, yang adalah echo chamber atau mungkin flame war, itulah yang kita bisa lihat nanti di social network analysis kita, yaitu problem yang ada di media sosial. Jadi karena sifatnya itu orang lebih suka engagement, ya, like-kan banyak kan, gitu kan, ada share dan retweet dan seterusnya itu, dan kemudian banyakkan post, ya, bukan diskusi. Nah, yang terjadi adalah polarisasi, deep polarization, polarisasi yang luar biasa besar. Kalau Anda lihat di Twitter saya tadi, itu tentang cebong, kampret, sama kadrun, ya, cebong, kampret, kadrun. Gambarnya clear, dua kelompok. Keras sekali. Beda sama grafik di belakang ini. Di belakang ini merata menyebar luas. Bukan lingkaran dua yang polarisasinya
kiri dan kanan keras, enggak. Tapi ini menyebar, ya. Jadi soal Embon kemarin itu luas itu yang terjangkau. Tapi ya soal cebong, kampret dan kadrun itu polarisasinya kuat. Deep polarization itu Anda lihat bisa di sini. Jadi sebetulnya ketika buat analisis itu saya happy. Enggak, ini problem kita punya problem itu. Ya. Nah, tugas kita, ya, kalau tugas saya misalnya dengan drone hanya memotret. Ya. Saya potret, saya tunjukkan inilah kondisi kita, gambaran kita. Supaya apa? Berpikir. Gitu. Nah, cuma saya nggak bisa banyak nulis di sana, makanya saya bisa ngomong di sini kan. Harapannya yang ada di sini kita bersama-sama berpikir. Nah, ini sebagai contoh aja, ya. Tadi disampaikan juga soal media ya sebagai pilar, dan itu benar sekali media itu sebagai pilar. Kalau kita lihat media mainstream, ini contohnya itu yang di Amerika tentang election ya, tentang pemilihan. Pemberitaan tentang election yang kemudian mendapatkan engagement. Jadi semakin banyak itu semakin ke atas itu semakin di engage. Kalau di Facebook berarti di like dan di share, gabungin dua itu, antara like dan share itu engagement, gabungin satu. Pas awal-awal Februari April yang paling banyak di like dan di share itu adalah berita dari media mainstream, dari koran, ya. Which is itu ada jurnalisnya, dan jurnalisnya ada kaidah jurnalistiknya, ya. Semakin lama Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan sampai election day, orang lebih banyak nge-share fake news. Berita-berita itu jauh lebih banyak di like dan di share. Dan soalnya di waktu ke waktu ternyata media itu semakin kalah dan fake news naik di situ. Itu yang terjadi. Dan hasilnya adalah Amerika kayak gitu. Donald Trump menang dan kondisi masyarakat di sana dengan pemimpin yang seperti itu yang kita bisa lihat. Nah itulah yang tadi juga sudah sempat disebut yang namanya post-truth itu ya. Jadi inilah yang tadi kita tahu ada like ya, kemudian ada discussion, kemudian pertanyaannya kenapa orang menjadi suka nge-like aja kelompok saja kan? Atau mungkin diskusi pun juga mereka akhirnya hadir kemudian saling bertempur di situ. Jawabnya ada di sini, post-truth. Ya, kenapa orang seperti itu? Karena dia cenderung tidak menggunakan akal pikiran, cenderung menggunakan emosi. Itu ya. Jadi ini yang terjadi, dan itu tahun 2016 ini luar biasa besar post-truth itu. Bukan berarti kemudian sekarang nggak ada, terus ada. Cuma fenomena ini muncul dan sering menjadi percakapan tahun 2016 gitu. Ya. Dan post-truth itulah makanya kalau kita lihat yang namanya truth ya, makanya kalau di Descartes ya, I think therefore I am. Truth yang sebetulnya kebenaran itu adalah berpikir. Kalau ketika berpikir makanya oke, ada benar. Tapi kalau post-truth enggak, I believe gitu. Kepercayaan saya. Makanya kalau dilihat di postingan Twitter saya tadi, ketika Frederika Koman kemudian membuat satu press release, ya, kemudian itu believe orang-orang, jadi ini bisa kena ke siapapun. Mereka yang membela itu bukan hanya di Indonesia, internasional juga. Mereka langsung believe, percaya dengan press release-nya Frederika Koman kan, kemudian mendukung dia semua. Rame akhirnya pemerintah kita dibilang NKRI seharga 700 juta kan gitu, dan seterusnya gitu. Jadi bukan the truth yang mereka cari, tapi believe. Mereka believe mereka komando benar. Mereka believe mereka memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka believe bahwa yang dipelajari adalah dan benar. Pokoknya kira-kira gitu, believe. Dan udah nggak lagi berpikir untuk mencari the truth gitu. Saya sendiri udah kebiasaan ketika ada sesuatu yang baru saya tunggu aja. Yang mending naik sepeda lah, biasa kayak gitu. Saya pagi saya naik sepedaan, tunggu aja nanti faktanya muncul dulu kan gitu. Karena ini baru satu sisi. Dan benar, pagi habis saya pulang tadi pagi habis sepedaan saya lihat, oh ada data baru nih. Penjelasan rinci itu dari LPDP. Nah, ini saya baca dua-duanya kan. Nah, ini kayaknya lebih make sense gitu kan. Dan kronologi ini ada. Nah, saya coba cari truth. Nah, disitulah makanya ketika kemudian satu sisi yang kontra Frederika Koman melihat tulisan LPDP, kemudian believe dengan LPDP saja, itu juga masuk ke post-truth kan, ya kan? Jadi tetap kita bisa jatuh di salah satunya. Maka saya harus membaca dua-duanya. Saya baca dua-duanya dulu sebelum kemudian saya memutuskan yang mana gitu. Nah,
ini post-truth itu susah sekali. Kita sering kena. Nah, itulah yang kemudian mendrive kita bisa pro dan kontra tadi. Nah, sekarang kita lihat di media sosial, ya. Bagaimana fenomena like and share tadi, and comment itu bisa menjadi sangat viral dan mana-mana. Karena ada sifatnya ini, virality, dan ada resonansi. Resonansi itu resonansi itu apa ya? Mantul ya, saling mantul gitu, naik turun ke atas bawah resonansi. Kalau atau di ruangan sini bunyi, di ruangan sebelah karena resonansi ikut bunyi juga kita dengar ya gelombangnya. Nah, ini sama kayak gini. Sesuatu yang ramai berangkatnya itu dari sebuah postingan di YouTube misalnya, ya itu menjadi viral di Twitter, ya, dan ternyata menjadi percakapan sangat ramai, jadi percakapan juga di Facebook. Oh, karena tadi media sosial ramai, diberitakan di media online. Karena di media online ramai, ada yang ngeposting lagi ditaruh di Twitter dan seterusnya. Ini sifat dari media sosial dan media online. Jadi ada virality dan resonansi, itulah yang akhirnya membuat informasi itu bisa yang tadi ya, antara kalau di like semakin di like, di komen semakin komen. Nah ini kalau kita lihat sekarang, sekarang kita masuk di SNA, Social Network Analysis. Ini sebetulnya apa gitu? Ini adalah peta, ini adalah potret, ini foto, ya. Maka di Drone Emprit ini saya sering menggunakan ini karena paling gampang, ya. Sering kalau Anda membuat misalnya analisis, membuat operasi misalnya, operasi sosial media, engagement. Oke, gimana percakapannya? Oh, udah naik, bos. Bilang ke bos. Total percakapan sekarang sekitar misalnya 50.000. Oh, tinggi ya, bagus. Sentimennya, oh, sangat positif. Ya, oh, bagus, positif gitu. Jadi secara volumenya aja tinggi. Tapi begitu diplot di gambar, bisa jadi gambarnya kayak gini. Ini misalnya ini ada dua kubu yang rame gitu ya, rame, dua lagi ya Chef Wonder Carpet tadi ya gitu, dua kubu. Terus kemudian ada ikut melakukan operasi, itu ngurumpi di sini. Oh ya, oke, tolong diangkat isunya. Oh, naik isunya, tapi apa? Hanya di dalam lingkaran Anda saja gitu. Mungkin misalnya nih di GMX nih, jaringannya luas se Indonesia. Ayo kita angkat, tolong ya di retweet diskusi ini. Iya, tapi di antara GMX ini saja, nggak kemana-mana diskusi itu. Tapi kalau dihitung secara frekuensi, ada hashtagnya, oh tinggi. Tapi tinggi hanya di dalam saja. Nah, makanya frekuensi saja itu biasanya kan tren naik turun dan total itu nggak cukup. Nah, dengan peta ini kita tahu posisi kita ada di mana. Pro kontra kita ada di mana, kan? Kalau kita melakukan satu engineering terhadap sebuah informasi, misalnya ada sebuah fake news gitu, kita bisa tahu posisinya di mana. Nah, ini yang tadi Anda lihat ya, ada yang namanya agreement, ini like. Ketika ada dua kubu, ya, kemudian di situ berkembang sebuah gagasan, ada dua buah gagasan, beberapa gagasan gitu ya, dari kedua-duanya. Dan kalau kita lihat relasi like itu kalau di like atau retweet lah ya, like dan share dan retweet lah pokoknya gitu. Karena menunjukkan agreement kita. Yang terjadi seperti ini, kita akan berkelompok sesuai dengan kelompok kita. Tapi kalau kita saling diskusi, saling mention, kita akan seperti ini sebelah kanan. Jadi dua-duanya ini bisa kita gambar di SNA, Social Network Analysis. Ya. Jadi kita bisa tahu ketika modelnya kayak gini, berarti kita terpolarisasi, kuat. Tapi ketika kita coba gambarkan diskusi, oh, dari pertempurannya ini, orang-orang yang bertempur itu saling mention. Jadi mereka ada yang misalnya di yang biru dan merah, mereka berkelahi sebetulnya di media sosial, mereka saling mention. Gitu. Ketika saya misalnya di sini tadi bicara soal Frank Kakuman, saya mention Frank Kakuman, padahal dia ada di sini, gitu. Dan kalau diplot relasi discussion mention itu ada di sini. Jadi dalam satu cluster besar. Inilah orang-orang yang saling mention, saling berdiskusi di antara mereka. Nah ini kalau kita lihat tadi, misalnya ini sebuah penelitian dia, ini di Amerika. Ya kalau di Amerika Anda tahu itu ada Demokrat sama Republikan ya, Demokrat sama Republikan. Dalam eksperimen itu disebarkanlah hoax. Hoax-nya akhirnya apa? Hoax yang satu disukai sebelah Demokrat, misalnya hoax satu lagi disukai sama Republikan, misalnya ya. Dan mereka saling share. Wah, ramai sekali. Ya. Dalam eksperimen ini, ketika Anda ditugaskan untuk mendebunk, oke, tolong di-debunking. Yang benar gimana? Oh, yang benar informasinya yang ini, ya. Terus kemudian Anda lihat frekuensi informasi Anda itu, misalnya mengandung hashtag itu dihitung ya. Oh, trennya udah naik, volumenya udah tinggi.
kalau Anda nggak lihat dari sini, bisa jadi Anda membuat debunking hanya muter-muter di sini saja, di dalam kelompok Anda. Tetapi dengan peta SNA kita bisa tahu apakah masuk atau tidak kan. Nah, ternyata di sini sebagai contoh, peta SNA ini menggambarkan, dan ini dalam eksperimen dikasih contoh, di salah satu kubu dikasih ini dua warna nih, orange. Ini adalah hawkbuster. Orang yang tugasnya untuk menetralisir, ya, ngasih tahu bahwa itu hoax. Jadi ketika ada di sini dia bilang, oh ini hoax, ini hoax, ini hoax. Nah, yang warna ungu ini adalah hoax-nya, ya. Warna ungu ini adalah hoax-nya. Di sini ketika ada hoaxbuster, hoax-nya nggak banyak, sedikit. Nah, di sini nggak ada yang ngingetin. Nggak ada yang ngingetin, akibatnya apa? Ya udah. Akhirnya berseliweran di sini hoax-nya itu. Jadi mereka nggak mendengar itu. Makanya dibayangkan, kalau ada suatu informasi yang tidak benar di masyarakat kita, dan kita mencoba melakukan satu aksi, tapi kita tidak engage masuk ke dalam klaster yang punya masalah itu, ya kita bisa jadi hanya ngerumpi di pinggiran saja, ya kan? Kira-kira gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita bisa ketahuan bahwa kita ada di dalam ini. Kira-kira gitu. Jadi, ini benar-benar peta, kita mengetahui problemnya apa, dan kalau seandainya kita melakukan aksi, posisi kita ada di mana, kita bisa lihat. Itulah hoaxbuster di sini, dan inilah social network analysis. Oke. Nah, sekarang kita lihat problem besar lagi yang lain. Ketika kita melihat semacam ini, kadang-kadang kita nggak tahu mana yang orang, mana yang enggak, ya kan? Mana yang buzzers, mana yang bot, mana influencers itu. Kalau influencers biasanya kelihatan ya, akunnya gede ya. Sebelah kanan misalnya ada Denny Siregar, sebelah kiri itu ada siapa misalnya Mas Piungan. Nah, itu kira-kira gitu ya. Kalau Anda terbiasa di Twitter kan tahu itu ada akun-akun gede-gede, itu influencers misalnya. Dan mungkin buzzers. Nah, itu ada yang namanya penelitian computational propaganda. Di Oxford University, dia lihat setiap negara itu ada operasi-operasi yang menggunakan propaganda, yang membangun propaganda menggunakan komputasi, ya, menggunakan bot-bot tadi. Ini sebagai contoh waktu itu di Amerika, di Facebook dia lihat ada postingan-postingan tertentu yang peak tertinggi, ternyata itu adalah adanya propaganda dan bot. Di Twitter juga sama. Nah, ini Anda bisa lihat ini yang di sana gitu. Ada SNA-nya. Nah, ini kan mirip yang biasa saya lakukan ya. Nah, ini di Facebook juga sama. Kebetulan saya jarang sekali menganalisis iklan ya, tapi di sini lihat kalau di Amerika Anda ingin mempengaruhi seseorang, kalau pernah ingat waktu itu ada Cambridge Analytica, sebetulnya simpel itu Cambridge Analytica. Anda punya duit banyak dan Anda ingin misalnya membuat satu hoax di kalangan pemilih Trump, ya, kasih tahu bahwa di situ beritanya tentang Hillary Clinton itu jelek lah, misalnya gitu dia dehidrasi dan seterusnya. Maka Anda bikin berita advertising, pilih ketika penerima ya usianya umur berapa, ya, umur pemilih gitu kan, gendernya apa, bahasanya apa kayak gitu, kemudian di lokasi mana, ya. Dan kira-kira di sana itu ada pilihan lagi yang kecenderungannya itu suka apa gitu. Oh, dia suka ABC. Nah, biasanya orang yang suka ABC itu adalah orang-orang Demokrat atau Republikan. Jadi ketahuan kan, jebret begitu terima, Anda duit banyak, ya orang akan baca otomatis di timeline Facebook mereka sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian dia baca, terpengaruh di dia. Itu yang terjadi dengan Cambridge Analytica. Itu yang terjadi dengan mereka melakukan propaganda, mempengaruhi opini publik. Kalau itu jarang dilakukan di Indonesia ya, dengan menggunakan Facebook advertising. Makanya Anda jarang lihat banyak jor-joran iklan di Facebook. Tetapi yang ada adalah di Twitter, ya. Di Twitter itu, dan mungkin juga di Facebook, di kalangan Facebook page atau fans, itu disebar itu namanya hoax dan propaganda itu. Nah, inilah yang komputasi propaganda, ada bot, ya kita harus bisa deteksi nanti, dan kemudian adanya cyber troops. Nah, nanti di SNA juga kelihatan ada cyber troop. Nah, cyber troop itu apa? Cyber troop itu adalah tim, ya, tim, kelompok, ya, akun-akun yang ada di media sosial, misalnya gitu, yang dimiliki oleh government atau militer atau partai politik, ya, nah, gitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat cyber troops yang pernah ada di Indonesia apa? Ada JASMEV, ya, makanya dibilang social media volunteers. Nah, ini kalau dibilang itu cyber troops, social media kan cyber kan, volunteer ya, ganti troops ya, mirip kan, cyber troops cuma nama lainnya ada social media volunteers. Lah ini Republik Cyber Projo, ini kan cyber juga kan. Projo itu berarti trup pasukan di sini. Ada 99 Army, nah ini udah jelas Muslim Cyber Army, ya, cyber troop, army sama troop sama kan? Oke, Muslim Cyber Army gede. Terus ada juga
NU Cyber Troops. Nah, kalau yang ini kan fungsinya membantu organisasi ya. Nah, kalau ini yang lain-lain untuk kepentingan politik gitu. Nah, ini kalau yang punyanya 02 waktu itu ada relawan Pride, digital team, ya Cyber Troops, ya, digital team sama. Namanya beda-beda. Tapi inilah Cyber Troop ada real ya di tempat kita dan mereka punya misi tertentu, dimiliki oleh ya bisa government, bisa entah mana kayak gitu kan, political party misalnya gitu. Nah, dari itu semua yang ada, ya cyber troop, mereka masing-masing punya propaganda, ya, yang membawa satu interest. Kalau itu dimiliki oleh government, ya dia akan mendorong interestnya. Ya dimiliki oleh oposisi atau mungkin civil society, misalnya kayak gitu, ya dia akan dorong. Bisa jadi ini kita sama-sama satu arah, bisa jadi kita berbeda arah, kan gitu. Dan ada pihak yang lain yang mengambil manfaat, ya, atau trolls gitu misalnya ya. Nah sekarang misalnya contoh kita lihat sekarang, isu apa yang terbesar? Lagi ramai. Omnibus Law misalnya. Oke. Terlepas itu benar dan tidak, bagus atau tidak, ya. Dalam konteks ini kita bisa lihat ada kekuatan, ya. Yang satu mendukung government, yang pro Omnibus Law, yang satu lagi against Omnibus Law. Dan itu ada kekuatan, ya, tubruk-tubrukan ini. Nah, ini kita bisa baca itu. Kita bisa lihat, bisa kita baca di media, di social network analysis, kondisinya kayak apa. Ya. Terus, nah, kemudian itu sekarang kita lihat dengan sebagai contoh aja, aksi mahasiswa. Nah, ini aksi mahasiswa, kok saya lihat tadi, di ini kan ada Gejayan Corner Club, tapi ya, kalau nggak salahnya, ada di itu, ada kan. Terus kemudian ada Gejayan memanggil, waktu itu kan. Nah, ini pada saat itu lagi kawan-kawan di Gejayan itu kan bikin aksi reformasi di korupsi. Saya nggak tahu ada ikutan turun nggak waktu itu ya. Tapi ini kita lihat ada yang menarik. Tanggal 23 September, 24 September. Ini 2 hari aja. Dalam 2 hari itu ada pertempuran tagar, ya. Ada diperkosa negara. Wow, menarik kan? Terus ada tagar percaya langkah Jokowi. Wah, ini gede banget nih. Turunkan Jokowi. Wah, ini aksi menurun untuk supaya Jokowi turun. Ini punya siapa? Waktu itu kalau Anda lihat, mahasiswa dituding mereka membuat tagar ini, turunkan Jokowi. Makanya aksi mahasiswa itu karena ada hashtag turun Jokowi yang tinggi, dianggap apa, kalau memang niatnya menurunkan Jokowi, jadinya kan itu ilegal kan, bukan ilegal, apa sih istilahnya itu tidak ini konstitusional kan gitu. Jadi masa mahasiswa untuk minta tolong menurunkan presiden tengah jalan, itu inkonstitusional. Jadi akan jadi buruk buat mahasiswa citranya kalau memang mahasiswa bikin tagar ini gitu. Kemudian ada saya bersama Jokowi, saya percaya langkah Jokowi, ya. Jokowi mendengar rakyat, kita dukung Jokowi, berarti ini dari pendukungnya Jokowi. Kemudian ada reformasi di korupsi. Nah, ini dari kalangan mana? Nah, kalau kita lihat tren-tren kayak gini kan kita nggak tahu siapa yang main. Ya. Kemudian kita lihat volumenya. Ya. Makanya ini saya bilang tadi, oh tagar kita udah bagus tuh, gitu, udah tinggi, volumenya kelihatan. Tapi nggak tahu ngerumpi nggak, atau mungkin petanya ada di mana kan gitu. Kemudian kalau kita lihat tagar ini saja, misalnya volumenya, oh ini gede banget nih. Mahasiswa nih kayaknya bikin turunkan Jokowi. Wow, mahasiswa nggak benar. Kita serang mahasiswa. Nah, ini SNA. Waktu itu saya buat nih SNA. Petakan aja udah. Di SNA kelihatan siapa yang bermain dan isunya apa. Gitu. Ini sebagai contoh. Mungkin Anda pernah lihat pada waktu itu SNA ini saya share. Tapi kalau tidak, ini kita bisa lihat di sini. Ini contoh yang bagus soalnya. Ini saya suka share. Bagus. Karena imbang. Semua pihak ada di sini. Bertempur semua ada. Nah, ini dari tagar-tagar yang pro-government, percaya langkah Jokowi, saya bersama Jokowi, Jokowi mendengar rakyat, kita dukung Jokowi, kan semuanya dari hashtag-hashtagnya, coba kita lihat nih ya. Percaya langkah Jokowi, saya bersama Jokowi, dan seterusnya internet. Nah, ini warnanya apa? Merah, orange nih. Merah, ungu, coklat, ya. Coklat, kemudian pink. Ya, ada di sini semua kan? Ya, kira-kira merah nih. Nah, yang ini percaya langkah Jokowi di sini. Oh, dia ternyata apa? Ini apa namanya? Menu warteg warnanya merah. Jadi menu warteg ini giveaway. Jadi dia membuat satu tagar yang penting rame di trending, dan betul trending, berhasil dia membuat trending. Tapi ternyata ngerumpi hanya satu kelompok orang dan akun mungkin juga bot menggunakan ini. It's okay, nggak masalah. Ini namanya juga usaha kan ya. Terus ini yang warnanya ini, saya bersama Jokowi. Di sini ada Permadi aktivis, ada Bill Ray, dan seterusnya. Oh, ini real, ini orang nih.
Karena ini akun-akun betulan, ada buzzers-nya, ada influencers, dan dia bicara soal saya bersama Jokowi. Tapi dia nggak banyak ngomong dengan soal ini untuk hashtag percaya langkah Jokowi karena dibankan oleh kelompok ini, ya, cluster ini. Okay. Terus kemudian ada yang warna pink. Nah ini warna pink. Warna pink nggak banyak di sini, tapi di sini ya. Ya, jadi di sini itu lebih ke warnanya apa? Warnanya ungu ya, warna ungu ya di sini. Anda sudah bisa lihat mana yang real dan mana yang kemungkinan banyak botnya ya. Oke. Kemudian kita lihat turunkan Jokowi itu punya siapa? Turunkan Jokowi warnanya hijau. Ya kita lihat lingkarannya berwarna hijau. Wah ada saya di tengah nih. Nah, yang warna hijau itu di sini. Tuh lihat nih, warna hijau itu ngumpul di sini. Yang di sini warna orange itu diperkosa negara. Yang warna di sini warna biru semua, reformasi di korupsi. Ini semua proses otomatis, tidak saya lakukan tarik-tarik enggak. Ini otomatis semua ngelompok. Kenapa ini bisa ngelompok? Ada ingat tadi Anda, ya kan hubungan Anda like dan komen. Ya. Kalau yang di sini saya pakai hubungan apa? Retweet. Retweet itu orang like. Jadi kalau di attention economy yang saya plot di sini adalah saya mau lihat relasi likes-nya. Karena dengan relasi like saya bisa lihat namanya echo chamber, kelompok-kelompok itu. Dan echo chamber-nya clear, jelas. Ini sebuah echo chamber. Ini echo chamber, ini echo chamber. Dan di sini yang di tengah, ya information arbitrage, ya juru tengah informasi beratnya itu yang menjadi juru tengah semua itu ada di tengah sini, gitu. Enggak di pro yang mana, karena ditarik semuanya. Nah yang ini. Jadi kita lihat ternyata jelas, clear. Turunkan Jokowi, ada opposite, ada Raja Purwa dan sebagainya. Ini adalah oposisi, kan gitu. Jadi turunkan Jokowi tidak dibuat oleh mahasiswa. Mahasiswa di mana? Ada di sini. Mahasiswa, mahasiswa. Anda tahu akun ini nggak? Saya nggak tahu akun Anda di sekitar sini juga nggak. Jadi ini gabungan antara mahasiswa yang netral, Andi Hiyat itu kan netral aja biasa kan. Kemudian Dendi Laksono, ya, aktivis. Jadi aktivis dan mahasiswa mereka bersuara jadi satu. Jadi bukan hanya mahasiswa aja, aktivis, mahasiswa, aktivism gitu. Dan itu ada di satu, dan mereka tagarnya cuma satu, reformasi di korupsi saja. Dan turunkan Jokowi adalah oposisi. Jadi selalu oposisi itu mencari tunggangan untuk isu cuma satu, turunkan Jokowi aja. Segala macam isu artinya turunkan Jokowi, itu yang dikejar. Kayak misalnya sekarang Omnibus Law. Kalau Omnibus Law, mereka banyak main, dia nggak ada urusan sampai menurunkan Jokowi, nggak ada. Tapi Omnibus Law yang digagalkan. Jadi begitu masuk di oposisi, larinya adalah turunkan Jokowi. Kira-kira gitu ya, kebayang. Jadi, nah ini di perkosaan negara. Anda bisa lihat ada Awkarin. Ya. Dan ini banyak akun-akun K-popers. Dan ini menarik kenapa mereka pakai tagar di perkosaan negara. Karena ada berita, kalau nggak salah itu, di FIFA atau di mana, tentang sebutannya kan mereka bicara soal RUU KUHP ya. Sorry, ini topiknya apa sih waktu dibahas? Tentang RUU KUHP. Jadi, dibilang kepada mereka, ada di RUU KUHP itu, kalau Anda K-popers dampaknya, ya, Anda nanti, kalau nggak salah saya ingatnya, dicoba diterjemahkan dengan bahasa K-popers. Kalau Anda pulang malam bisa ditangkap sama negara. Kalau Anda melakukan ini bisa ditangkap sama negara. Kayak gitulah. Jadi hal-hal yang mereka sukai sehari-hari itu, yang normal, itu mau dipermasalahkan sama negara. Makanya mereka bilang, kayaknya kita diperkosa deh sama negara. Ya udah bikin tagar ini, diperkosa negara. Jadi ini bukan tagar mahasiswa, ini tagar mereka. Well, that's good. Tapi intinya mereka semua sama-sama satu. Ini semuanya bersama antara yang ini dan ini ya. Ini menunggangin ya posisi. Kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya tadi clear ya, bagaimana Anda bisa tahu, bagaimana Anda bisa berperan, bagaimana Anda bisa hati-hati ketika ada sebuah isu, itu isu tunggangan atau isu real Anda gitu. Bisa di isu itu sebuah hashtag itu disisipin sehingga habis itu Anda pakai isu itu kemudian dihajar misalnya. Kalau mahasiswa ini ke bawah tagar ini habis ya kalau mahasiswa itu. Tapi ternyata dari sini enggak proof. Ya, jadi waktu itu saya lihat kok mahasiswa banyak diserang. Well, buat saya pribadi, saya nggak bela siapapun gitu. Dalam konteks ini adalah seorang data scientist, datanya apa adanya, ketika ada di blog kan ya saya tunjukkan yang benar. Jadi sekarang udah, ini datanya benar kayak gini ya. Agar tunjukkan Jokowi oleh oposisi, yang aktivis dan mahasiswa itu reformasi di korupsi, K-popers di perusahaan negara, dan mendukung Jokowi yang sendiri. Udah, selesai. Gitu. Jadi nggak ada lagi saling tuding-menuding. Stop. Nah, kira-kira itu fungsi download waktu itu atau SNA. Nah, sekarang ini yang menarik nih. Saya kasih lagi satu grafik lagi. Aksinya 2 kali kan? Kejadian memanggil 2.
Kejayaan memanggil dua. Tapi ternyata sore-sorenya muncul ini. Ini harusnya kalian pakai ini kan ya. Kejayaan, hashtag Kejayaan memanggil dua. Nah, mereka diskusi demo pagi sampai sore. Nah, sore ada tagar ini. Ini lihat nih jamnya. 11 PM ini udah malam. Jadi dari sore ke malam, tagar Kejayaan memanggil dua sudah nggak ada. Yang muncul adalah mahasiswa dan pelajar anarkis. Nah, ini kan menarik. Nah, kalau dia lihat trennya, Kejayaan memanggil dua itu ini. Ini mahasiswa. Oh, berhasil tinggi sekali kan. Tapi kenapa ada tagar ini kan gitu? Mahasiswa pelajar anarkis. Jadi seolah-olah mau membuat stigma mahasiswa dan pelajar itu adalah pembuat onar dan anarkis. Tapi kenapa itu sangat tinggi? Gitu. Dan kalau dilihat trennya menarik. Dari pagi nih kan bagus tuh. Ini malamnya. Tanggal 29 kan? Tanggal 29 malam. Oke, kalian tidur. Ya, pagi-pagi bangun lagi. Yuk kita demonstrasi. Ya, tagarnya naik tinggi. Sudah jam 12 nih. Yuk kita mau pulang ya. Mau pulang. Sore-sore mau maghrib gitu. Dar muncul tagar ini. Masuk pelajar anarkis. Kejadian memanggilnya jadi hilang. Berubah jadi mahasiswa pelajar dan anarkis sampai tanggal berapa itu? Tanggal 1, kemudian hampir tanggal 2 berikutnya. Jadi aksi Kejayaan memanggil 2 at the end berubah menjadi pelajar anarkis, mahasiswa pelajar anarkis. How come is that? Gimana itu bisa terjadi? Nah, ini lihat. Ini adalah SNA dari waktu ke waktu. Yang ini tadi ya. Nah, ini akan trennya ya. Tren yang ini nih. Nih, saya ambil pas awal-awalnya nih ya. Saya lihatin awalnya aja. Mulai tanggal 30 jam 18. Ini tanggal 30, ini jam 12, berarti jam 18, berarti kan mas sore ya, pas maghrib lah gitu. Jadi mulai muncul tuh. Hanya ada 233 mention, jam 18. Nah, yang main siapa? Cuma ini, ada sebuah akun aja, setiap hari QA. Bukan siapa-siapa, ini akun giveaway. Ayo giveaway ya, tolong di-retweet. Nah, tapi kasih tagar mahasiswa pelajar anarkis. Terus yang meretweetin siapa? Ya mungkin orang-orang mereka sendiri. Mungkin robot juga gitu. Nggak banyak, cuma segini. Tapi begitu ini jam berikutnya naik tinggi. Nah, yang tadi lihat ini, yang setiap hari giveaway ya ada di sini. Ini banyak akun anonim semua. Tapi di sini mulai direspon. Nah, ini akun mahasiswa. Mahasiswa juga sama, dia menggunakan tagar mahasiswa pelajar anarkis. Ya kan? Artinya apa? Dia ikut mengamplifikasi mahasiswa ini, oke? Terus sampai di sini tengah malam jam 23 ya saya tunjukin. Setelah tengah malam apa yang terjadi? Akun inisial awal tadi kecil dia. Yang gedein ini semua bicara soal mahasiswa pelajar anarkis. Siapa ini? Code Rebellion. Dan ini akun mahasiswa semua. Jadi yang mengamplifikasi tagar serangan buat mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. False operation dia makan, malah dia mengamplifikasi. Nah, sekarang kita lihat siapa itu mahasiswa kayak gitu kan. Kemakan ya. Nah, ini starternya, giveaway. Terus ini yang warna orange. Ya, ini ada SNA ya. Saya gabungan antara Kejayaan memanggil 2 sama mahasiswa pelajar anarkis yang warna orange. Nah, ini warna orange. Warna orange ya, nyerang. Dan ternyata yang orange itu ngumpul di sini. Dan di kelompok mahasiswa. Ingat tadi kan, mereka saling retweet. Nah, ini polanya retweet aja. Dan retweet itu ternyata ngumpul semua di sini. Setelah kok ngumpul, mereka retweet, dan kalau dilihat, ini adalah anak-anak mahasiswa yang ada di Jakarta. Karena ada, memang waktu itu sore-sore kan ada anarkisme lah gitu ya, nggak tahu lah siapa dia yang membuat anarkis. Pokoknya rame anak-anak, jadi nimpuin, bakar-bakar semua kan, tagarnya rame ya, foto-fotonya juga banyak. Dan itu ada di Jakarta. Sementara yang ini santai aja tetap menggunakan yang warna biru, yaitu Kejayaan memanggil 2. Gitu. Jadi mahasiswa separuh mengangkat tagar di anarkis, satu lagi ini terpecah dia. Gitu. Yang seharusnya ya, kalau mahasiswa itu cerdas dia tahu peta SNA ini, dia bilang langsung stop gunakan mahasiswa anarkis, ya gunakan yang tagar yang lain misalnya. Tapi dia termakan tagar yang dibuat oleh si giveaway, just akun giveaway. Nah, jadi ini saya tunjuk contoh, ya tidak smartnya mahasiswa saat itu sehingga stigma yang terjadi adalah mahasiswa dan pelajar itu anarkis at the end. Dan yang membangun stigma itu adalah mahasiswa itu sendiri. Ketika saya presentasikan ini kepada mahasiswa, mereka bilang, Mas, ini sebetulnya kita mau menunggangi. Begitu ada tagar ini, kita isi itu. Jadi mereka itu sebetulnya ini menunggangi, menggunakan tagar yang sama, tapi diisi dengan hal yang positif. Oh, enggak kok. Ya.
Tetapi still kan, yang jadi trending topik di malam itu apa? Anarkisme kan, gitu. Jadi bukan kontennya. Oke, jadi kira-kira itu. Jadi penting untuk smart ya, untuk mengetahui kondisinya, kita cerdas karena di situ ada computational, propaganda, ada giveaway dan macam-macam. Nah, oke, ini saya percepat. Ya. Terakhir ini ya, apa yang terjadi kalau anak muda sekarang itu dia diam saja? Yang terjadi adalah ini, ada disinformasi. Disinformasi itu diciptakan oleh agen, ya, di mana agen itu mereka bisa menyusun strategi, konten, dan ada influencer, ada buzzers-nya. Dan di mana ini bisa jalan karena ada ekonomi, ada yang membayar. Oke. Dan ini kalau tidak ada gerakan, ya ini akan bergerak terus. Ini kepentingannya ada. Sekarang dia mau pilkada, dan ini akan bergerak. Ya, akan diciptakan itu. Yang rugi siapa? Ini masyarakat ujungnya. Informasi yang banyak di kita adalah disinformasi yang itu ada di atas. Saking susahnya mencari kebenaran, yang muncul setiap kali melihat adalah disinformasi. Karena disinformasi ini dibombardir oleh engine ini, pabrikasi ini, gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu, ini yang terjadi. Oke? We have to do something, kan, gitu. Nah, sekarang how we do that? Gitu. Bagaimana kita melakukan ini? Ada sebuah buku yang bagus, silahkan nanti dibaca. Alec Pentland yang nulis dari MIT, dia nulis judulnya Social Physics. Social Physics ini menggambarkan bagaimana sosial itu ada teorinya, ada rumusnya, dan bisa dianggap seperti fisika, bagaimana cara bekerja sosial itu. Dan di sini how social network can make us smarter. Jadi sebetulnya social network, jaringan sosial itu membuat kita, bangsa kita bisa lebih smart sebetulnya ya. Instead of membuat kita jadi lebih bodoh ya. Kalau yang kondisi kayak gini membuat kita jadi bodoh, kan? Terpolarisasi dan banyak junk kan gitu. Informasi lebih banyak. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya dan kita do something, kita bisa membuat lebih smart, memanfaatkan lebih smart. Makanya di sini saya presentasi ini hanya di forum-forum intelektual ya. Saya anggap Anda termasuk kaum itu, makanya saya share di sini. Nah, ini sebagai contoh ini. Anda mungkin ada yang suka main investasi, saham, ya. Saya nggak tahu ada tidak. Kalau ada yang suka atau mungkin berencana, mungkin pernah dengar namanya eToro. eToro itu adalah satu social trading. Ya. Trading, Anda bisa di aplikasi itu bisa taruh uang bisa 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Oke, Anda mau misalnya mau pasang saham di perusahaan apa? Kalau Anda nggak ngerti, Anda tinggal ikut. Ya, oke, saya copy aja deh. Siapa yang paling terkenal di situ, dia kemana aja, ikutin aja. Nah, ini copying di sini ya. Nah, idea flow. Jadi Anda mengikuti ide orang lain yang di sini ya, gitu. Terus yang ini enggak, ada lagi. Oh, enggak, saya enggak mau ikut orang lain. Saya orangnya cerdas. Saya tahu bagaimana bermain. Jadi udah isolated, sok yakin di sini. Ya. Terus ini kalau kita lihat, yang ke atas adalah keuntungan. Yang paling untung adalah apa? Mereka yang terisolasi, keuntungannya kecil. Ya, keuntungannya kecil. Kalau mereka terlalu mengcopy, semakin kesini kan isolasi ya, semakin kesini tuh semakin mengcopy. Copy itu berarti kan echo chamber ya. Ada like kan, kayak retweet gitu loh. Jadi oh ini bagus nih, oh retweet, ikutin. Jadi semua jadinya akhirnya apa? Keuntungannya jadi turun. Nah, semuanya kepada ke situ kan. Jadi turun keuntungan. Akibatnya mereka yang ada di echo chamber itu tidak menguntungkan. Nggak terlalu besar keuntungannya itu. Dia hampir sama dengan yang isolated gitu. Turun di sinilah ya. Nah, yang beruntung adalah yang di tengah. Mereka mengcopy, tapi mereka juga punya gagasan sendiri. Jadi apa yang terjadi di sini? Konsekuensi dari sini. Kalau Anda ada di sosial media, entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Oh, YouTube mungkin silakan YouTube agak susah kalau bikin video ya. Di sosial media, Anda jangan menyendiri saja. Ya, menyendiri, nggak mau ngapa-ngapain. Atau jangan juga yang echo chamber, pokoknya ngumpul aja, retweet aja. Yang ada adalah, oke, Anda sekali-kali retweet, ide gagasan yang bagus, tapi kasih juga gagasan Anda. Perkaya dengan gagasan, gitu. Inilah yang bisa membuat bangsa ini mendapatkan keuntungan. Ya, kita bisa membangun satu sosial media yang nilai return on investment-nya, ya, kan kita berinvestasi itu kan di media sosial itu sebetulnya investasi untuk sebuah bangsa, itu sebuah dialog yang positif tadi. Itu ada di tengah ini.
Ya, ini exactly persis nggak sama dengan teori yang awal tadi ya. Yang di awal itu adalah banyak-banyakan like ya. Yang satu lagi kan banyakan berdebat. Nah, di sini kita imbang antara berdebat, menyampaikan gagasan, dan juga kita nge-like. Gitu. Nah, di situ kemudian kita bisa lihat dengan SNA itu di titik-titik mana. Oh, ada orang yang mungkin kita like nih misalnya. Lihat peta, oh ini orang posisinya ada di tertentu. Coba deh, aku engage dia. Misalnya di amplifikasi, oke, di retweet, di like. Kemudian ikut berdiskusi dengan dia, ikut menambahkan gagasan, atau mungkin ikut mengkritik, oke, yang sehat gitu. Kenapa kok dipilih yang itu? Karena kita lihat di peta itu, dia ada di tengah. Kalau kita ngomong sama dia, didengar lebih banyak lagi. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan makanya saya sering ketika ada orang yang nyerang saya atau apa segala macam, meskipun kadang-kadang saya lihat followernya sedikit, tapi kemudian follower saya kan lumayan gitu. Jadi gagasan-gagasan dia yang katakan negatif dan menyerang, kalau saya jawab itu bisa menambahkan berinvestasi di sisi sini gitu. Saya belum pernah memposting sesuatu, tapi dengan pertanyaan atau serangan itu saya bisa memposting suatu gagasan yang baru, di mana gagasan baru itu menjawab tudingan dia dan itu bermanfaat gitu. Itu yang sering saya lakukan. Jadi ketika menyampaikan sesuatu bukannya kita debat kusir, kita nambah terus gagasan baru. Nah, ketika itu orang udah muter-muter saja, dia stop. Tadi pagi juga ada orang kayak gitu. Dia nyerang saya, saya kasih data. Habis itu dia muter terus, ya udah stop. Ini orang hanya niatnya adalah menjatuhkan saya aja. Kalau udah kayak gitu, udah saya stop. Tapi kalau dia niatnya bertanya, kenapa saya berpikir seperti itu, dasarnya apa, saya kasih. Tapi kalau udah dikasih semua dasar masih nyala terus, oh berarti dia itu udah nggak sehat lagi, stop. Saya bilang stop, saya kerja lagi. Terserah mau ngomong apa, saya nggak peduli. Gitu. Nah ini sebagai contoh itu yang ini saya baca buku ini dan kemudian saya terapkan untuk diri saya sendiri dan saya share ya mudah-mudahan ada yang tertarik untuk mendalami itu ya. Nah, ini kondisinya ya, kita lihat ini yang terakhir kondisinya itu kalau kita lihat di government, mungkin di oposisi di luar government itu masing-masing ada buzzer. Ya. Jadi nggak ada yang namanya telinga, yang ada tuh mulut semua, ya kan? Ya di sini pendukungnya mungkin katakan itu ya nyampein sesuatu program apa segala macam menyerang. Ini pun juga sama, serang, noise terus gitu. Yang mendengarkan siapa? Nggak ada telinga. Nah akhirnya karena di banyak noise, ya kan jadinya yang ini noise. Tapi di balik noise itu kan ada sinyal ya. Di balik inilah gunanya kita malam ini ada di sini. Anda buat judul udah bagus, sekolah apa tadi judulnya itu edukasi tentang media sosial atau apa kan, tentang social network analysis itu membaca sinyal. Jadi tugas Anda itu sebenarnya sekolah ini untuk membaca sinyal di balik noise ini. Gitu. Nah, sinyalnya itu gimana? Kayak gini nih. Orang bisa ngomong macam nggak jelas dengan big data. Kan harus menggunakan big data itu. Anda bisa analisis tuh siapa orangnya, gagasan yang terbagus itu apa, ini segala macam isu apa segala macam yang besar di situ, bagaimana petanya, gimana polanya itu. Dan kemudian itu menjadi masukan buat government. Ini menjadi telinga. Jadi Anda bisa ngasih masukan kepada government ketika ada misalnya ada isu apa sekarang, Omnibus Law. Ada isu apa lagi misalnya tentang nelayan, ya, tentang nelayan, tentang ekspor apa itu anakan udang lobster gitu kan, nah itu. Dan macam-macam banyak sekali isu. Dengarkan itu, kemudian buat gagasan, sampaikan ke government, sampaikan yang terlibat, taruh juga di media sosial. Itu saya lakukan kan, bikin postingan di media sosial itu supaya semuanya belajar, semuanya mendengarkan. Nah, itu proses saya untuk yang saya lakukan dengan download itu mendapatkan sinyal, saya posting itu supaya terdengar di government juga, sekaligus mengedukasi publik juga, ya, menurut data yang saya punya. Nah, harapannya itu nanti apa? Ada engagement, respon lagi lebih bagus. Ini yang kita inginkan itu. Jadi kira-kira itu di dalam terakhir di dalam demokrasi itu kita tuh butuh dua-duanya. Ada government, ada opposition. Nggak bisa kita hanya satu cluster saja. Kita nggak bisa kita hanya satu visi, satu chamber saja kan. Nah, dua-duanya itu ada. Tapi disitulah nanti akan ada dialektika yang membuat kita jadi lebih smart, ya kan? Kita bisa memisahkan mana yang voice dari noise, ya kan? Dan kita bisa memberikan insentif pada behavior yang bagus, kita pilih itu makna opini yang bagus, kita bantu share amplifikasi gitu. Terserah itu dari manapun gitu. Ya kan? Kalau Anda pilih-pilih, oh saya hanya mau dari sini aja, dari sini saya enggak gitu. Itu artinya apa? Kita hanya di echo chamber, ya kan? Ya kalau mau melihat ya the truth, kebenaran ada di mana? Ada di government, ya, ada di oposisi, iya, atau mungkin ada di tengah, iya. Itu di share aja. Saya lakukan itu juga di dua-duanya. Nah,
Dan kita amplify dan engage dengan voice. Dan voice itu kan ada di mana-mana. Cari itu voice. Jangan hanya voice yang ada di sisi kita saja. Ini bukan tipe agent of change. Marhaen nggak kayak gitu menurut saya. Rakyat itu di mana gitu. Di situ di mana ada voice itulah buat rakyat. Marhaen itu di sana. Amplifikasi, cari voice-nya, amplifikasi itu. Gitu. Dan kita fact check, ada yang nggak benar kita kontra narasi, kasih gagasan. Jadi kita nggak hanya like saja, kita kasih gagasan kita. Jadi imbang itu dua-duanya. Oke, sekira itu. Ini kalau acara offline saya kasih buku gratis, tapi kalau enggak ya Anda bisa cari ini di download-nya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf nih agak panjang. Mudah-mudahan tidak membosankan. Tapi karena saya senang sekali ada di kalangan mahasiswa ini, ya, kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Ismail Fahmi atas ilmu-ilmu dan informasi yang baru. Sungguh menarik dan sungguh dapat banyak insight baru di sini, apalagi mengenai bahwa sangat-sangat mudahnya kita untuk terpengaruh tentang berita-berita hoax kayak gitu, dan sangat mudahnya juga buat para yang memiliki power buat mengatur informasi yang ada di media sosial kayak gitu. Mungkin di sini teman-teman juga sudah mulai ada banyak unek-unek, banyak yang ingin disampaikan, tapi kita tahan dulu. Jadi nanti teknisnya setelah kedua pembicara melakukan selesai baru ada teknis tanya jawab kayak gitu. Nah, di sini sempat disinggung juga oleh Mas Ismail Fahmi mengenai tadi konteksnya aksi mahasiswa ya, kejayaan memanggil yang kebetulan saya juga ada di situ. Nah, di sini ada yang menarik bahwa persebaran berita itu sangat-sangat cepat. Jadi waktu kejadian memanggil pertama itu cukup hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari buat benar-benar isu hashtag dan memanggil itu naik kayak gitu. Nah, di sini ada salah satu influencer, salah satu akun yang istilahnya kayak menyebarluaskan hashtag dan memanggil. Ada Mas Panji Dava di situ. Selamat malam Mas Panji Dava. Dengan akun Panji PNJK, ia mendapat sekitar ribuan retweet dan like mengenai kejadian memanggil yang pertama, seperti itu. Kita langsung saja sambung ke pembicara kedua, yaitu Mas Jantan Putra Bangsa. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat malam, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bung Rian dan kawan-kawan DPC GMNI Jogja yang telah menyelenggarakan acara ini, juga tadi keynote speak dari Bung Noel selaku Ketua DPP, juga kepada Mas Ismail Fahmi, yang saya mengagumi Mas Ismail sebenarnya. Karena saat kejadian memanggil pun saya selalu memantau drone emprit untuk melihat peta-peta media sosial, karena ketika itu meskipun saya jarang juga ikut aksi sekarang di lapangan, tetapi karena disibukkan hal-hal tertentu kan tidak sempat, sehingga dimudahkan adanya drone emprit itu. Nah, sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman, ini tidak bisa memberikan slide karena tadi ada problem teknis, karena saya agak di desa sekarang lagian. Itu ada problem internet, kemudian saya pindah tempat, malah datanya nggak ikut terbawa. Tapi saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan secara ringkas saja ini nanti, karena tadi Mas Ismail Fahmi sudah sangat lengkap, dan saya rasa tidak ada yang kurang dari yang disampaikan Mas Ismail Fahmi tadi. Nah, saya tadi membuat skema yang menurut saya agak kuno, tapi masih relevan. Itu skema sederhana tentang media monitoring. Itu sebenarnya saya membuat skema sederhana ini dikarenakan saya selama ini terlibat dalam media analisis atau media monitoring terhadap kawan-kawan di gerakan atau komunitas yang sifatnya non-profit, sehingga saya membantu untuk membuatkan skema sederhana. Skema sederhananya kira-kira dulu itu ketika ini kegelisahan saya ketika tahun-tahun 2009 atau sebelum 2010, media sosial
seringkali dianggap berbeda dengan kenyataan. Ada istilah yang dulu populer, itu di dunia maya beda dengan dunia nyata gitu. Ada garis tegas kala itu. Tapi belakangan kita bisa membuktikan bahwa sudah tidak ada garis batas antara dunia maya dan dunia nyata. Yang kedua, dulu itu media sosial itu digunakan untuk share. Misalkan dulu Facebook ya masih yang cukup populer. Misalkan dulu kita membaca berita di media online dan kita share atau kita membuat meringkas isi dari media itu, kemudian kita membuat pendapat di share karena sebagai media alternatif lah, karena tidak mampu menulis di media online kemudian menulis di media sosial. Dulu seperti itu. Artinya searah, media sosial hanya sebagai penunjang media online. Tapi sekarang itu saling bertaut. Artinya media sosial juga seringkali sekarang menjadi data atau narasumber atau sumber berita. Jadi saling dari media sosial nge-share media online. Dari media online pun mencari berita dari narasumber akun Twitter, akun Facebook, seperti itu saling bertaut. Nah, skema ini membingungkan. Bukan skema, tetapi berita atau wacana di dunia digital ini sangat banyak. Makanya disebut Mas Fahmi tadi analisis big data ya, karena karakteristik big data kan bisa jumlahnya banyak atau sedikit data tetapi volumenya besar dan lain dan seperti itulah. Nah, itu saya dulu melakukan media monitoring. Artinya media monitoring ini untuk memantau media monitoring itu untuk memantau berita-berita yang ada di media online. Sebenarnya online dan offline bisa, tetapi karena ini untuk komunitas atau untuk gerakan kan terlalu mahal kalau harus membeli semua koran atau majalah, tapi kalau online kan cukup modalnya sinyal saja. Di situ kita kategorisasikan, kita kumpulkan data atau disebut media clipping yang kita buat sangat sederhana, misalnya dengan tanggalnya, medianya apa namanya, kemudian keynote speak-nya siapa, isinya apa, atau kategorisasinya apa, kemudian sentimennya seperti apa, mau positif atau negatif. Yang kemudian itu akan kita buat untuk menjadi bahan atau bahan konten. Bahan konten itu berupa bisa tulisan, gambar, yang belakangan video sangat populer. Kemudian setelah itu didistribusikan lah, produksi konten itu kita distribusikan melalui banyaknya media sosial sesuai kegunaan, karakteristik media sosialnya. Seperti Facebook lebih bisa menulis lebih panjang, videonya bisa, gambar pun bisa, Twitter lebih ke tweet kata-kata pendek, Instagram lebih pada gambar, YouTube pada video, dan kita sesuaikan konten itu dengan media yang akan kita gunakan untuk menyebarkan. Yang kemudian setelah disebarkan, kita monitoring ulang. Apakah kita mampu mengubah, artinya mengubah persepsi publik. Apakah berubah atau tidak sentimen itu. Seperti itulah kira-kira skema lingkaran setannya begitu. Nanti kita media monitoring lagi, kita buat bahan, bikin konten, kita sebarkan, kita media monitoring lagi. Nah, itu pun bisa dilakukan dengan untuk melakukan media sosial seperti Mas Fahmi tadi, yang sudah sangat komplit lah, tidak perlu dijelaskan. Nah, yang kedua itu saya ingin menambahkan istilah analisis, metode analisis yang digunakan di era sekarang ini. Tentu saja metode analisis ilmu ini kan kita bisa masuk ke kategori ilmu sosial kalau kita mau menganalisis wacana. Nah, analisis sosial itu adanya teknologi digital ini kan tentu saja membuat kita mau tidak mau mengupgrade metode. Nah, pembahasan ini akan pada dimensi metodologi keilmuan. Mengupgrade metodologi, artinya apakah bisa kita masih menggunakan metode ilmu sosial yang lama, seperti wawancara, survei, ya kelamaan nanti Mas Fahmi bisa capek kalau suruh wawancara seluruh peserta aksi. Nah, artinya ada istilah
meskipun ini istilah sudah cukup lama, tetapi mungkin saya sebut di sini ada metode etnografi digital atau netnografi, atau bisa kita sebut sebagai dunia cyber atau penelitian cyber. Itu kita mengkombinasikan antara penelitian datanya data digital juga data asli atau bukan asli tapi data orang atau subjek atau gambar. Nah, yang selama ini terjadi adalah banyak orang itu meneliti tentang bagaimana dampak internet, dampak media digital, dampak atau peran atau seperti itu. Tapi perkembangan terbaru itu justru melakukan penelitian kepada mediumnya. Mediumnya itu Twitter itu bagaimana sih perannya, cara kerjanya seperti apa, dan algoritmanya bagaimana. Nah, itu ternyata mampu mempengaruhi atau dapat kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, penggabungan ini disebut etnografi, karena etnografi digital gitu. Nah, itu berkaitan dengan data. Data itu dulu data dalam ilmu sosial itu disebut, misalnya ada data demografi yang kaitannya dengan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan sejenisnya itu. Sekarang disebut tadi ada istilah post-truth, ya kita ikut-ikutan lah disebut post-demografi. Karena data sudah tidak lagi pada jenis kelamin, usia, atau pendidikan, tetapi pada interest atau ketertarikan, hobi, atau acara-acara yang diikuti di dalam dunia media sosial. Algoritma di dalam media sosial itu merupakan data yang lebih, bisa dikatakan lebih jujur ketimbang kita survei menggunakan kuis. Misalnya kita menggunakan kuesioner itu, nama Mas siapa, usia berapa, verifikasinya untuk kebohongan itu cukup sulit. Tapi dengan media sosial itu, dengan algoritma itu kita pelajari itu, kita mampu karena apa? Itu lebih jujur. Dia melike sesuatu itu tidak mungkin bohong. Artinya kalian bermain Facebook atau Twitter kan nge-retweet atau nge-like itu kan tidak mungkin barang yang tidak suka terus kita like, itu sudah secara psikis itu otomatis kita suka ya kita like, kita nggak suka ya sudah didiamkan. Nah, itu lebih jujur data itu. Artinya data interest. Nah, di sini ada data yang kita sebut sebagai data digital. Data digital itu bisa juga dari fitur-fitur media sosial seperti like, komen, emote yang kita gunakan, atau acara, undangan acara, misalnya ada pentas seni, ada diskusi politik, ya itu kita sering mengikuti, itu menjadi data di dalam proses pengumpulan data, itu menjadi data penting. Nah, kemudian ada istilah yang cukup menarik itu, Robert Rogers itu memasukkan istilah data itu Googleisasi. Googleisasi itu sampai sudah disebut data. Jadi ada link, situs berita, media sosial, dan lain-lain. Tetapi ada yang menarik itu disebut Googleisasi, karena Google itu sudah menyerupai industri media atau perusahaan media raksasa betul. Dia mengalahkan industri media. Bagaimana dia mengubah atau menghegemoni semua situs, semua platform itu untuk nurut sama dia. Untuk nurut itu begini, Google mempunyai algoritma bagaimana pertanyaan kita kan tentu saja bagaimana Google itu membuka data dan menyembunyikan data. Misalkan kita searching tentang drone emprit, oh keluar. Kita searching lagi, kalau kita cuma masukkan emprit mungkin akan keluarnya burung, bukan drone emprit. Nah, seperti itu Google mampu menghegemoni itu sehingga marketplace atau yang mau jualan pun dia harus memasukkan kata kunci yang terindeks oleh Google, yang kemudian Google punya database karena semua akun yang menggunakan Google tentu di database oleh Google, dikelompokkan, diklasifikasi, oh orang Indonesia, khusus lagi misalnya orang Indonesia di Jogja, atau dia punya kelompok-kelompok, misalnya ini hobinya seperti ini suka tema politik, suka tema seni, tema apa. Nah, kemudian Google punya produk yang namanya Google AdSense, sehingga kita seolah-olah Google itu lebih perhatian dari pacar kita ya.
Jadi kalau kita mau sedang berpikir saja terus kita ngetik itu loh kok sudah disediakan rekomendasi kontennya. Kok pengertian sekali. Saya baru pengen mencari sesuatu di sini kok sudah keluar. YouTube juga demikian. Semuanya mirip lah seperti itu. Nah, data-data itu. Dan kalau dalam itu apa namanya data-data dalam media digital itu bisa kita gabung dengan software itu juga bisa, asalkan konsisten, misalkan penggunaan software tertentu misalnya seperti drone emprit, tetapi itu sampai akhir ya pakai itu, jangan diubah-ubah karena itu juga ada istilahnya apa ya disebut data valid dan tidak valid karena mengubah-ubah software atau cara trackingnya. Misalnya kita menggunakan tools gratis untuk tracking hashtag, pakai awal penelitian pakai tools gratis tertentu, misalnya Keyhole atau Twitreach, tapi kemudian berubah-ubah itu juga tidak boleh. Tapi pada prinsipnya data-data seperti itu dilengkapi dengan big data itu akan menjadi penelitian yang menurut saya relevan di era sekarang. Gitu, jadi kemudian apa namanya ada relevansi antara dunia nyata dan dunia digital itu sudah tidak ada sekat lagi. Karena keduanya itu saling berkaitan. Ada kejujuran di dunia maya, meskipun ada akun anonim atau akun robot seperti yang dijelaskan Mas Fahmi tadi, tetapi itu tidak begitu relevan untuk kita telusur. Ini akun ini identitasnya apa, itu kita akan masuk dalam apa namanya konsep identitas. Nanti ada konsep identitas dalam penelitian digital ini. Konsep identitas itu seperti ini kira-kira. Konsep identitas itu sebenarnya pertarungan wacana. Tidak ada identitas itu yang fix atau tetap seperti yang disebut Mas Fahmi tadi. Ada cebong, kampret, kadrun, apalagi lah dan seterusnya. Itu identitas yang disematkan dan terus berkembang, terus berubah. Itulah kenapa dalam media digital itu ada identitas yang tidak tetap, terfragmen, berubah dan terus dikutip atau terus diperbaharui terus identitas itu. Karena mudah sekali kita berubah. Data yang mudah sekali berubah, misalkan ketika kita mengkritik pemerintah, langsung identitas kita dicap sebagai kampret. Kalau kita mendukung pemerintah, langsung dicap cebong. Yang ada istilah kadrun. Nah, identitas itu terus berubah seperti itu. Jadi yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana kita mampu memetakan secara kritis, membuat wacana kritis. Jadi kita tidak serta-merta, oh ini benar, ini salah, ini keliru. Tetapi kita betul-betul kaji dari isinya, dari judulnya, dari kontennya, dari bagaimana kita tracking akun itu, dia bicara apa saja. Bisa jadi hari ini dia ikut menjadi disematkan istilah cebong, tetapi ternyata postingan-postingan sebelumnya dia pernah menjadi kampret, kadrun dan seterusnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang dari saya. Saya cukup sebentar saja karena tadi sudah sangat lengkap yang diberikan oleh Mas Fahmi. Begitu, Mas Rian. Terima kasih. Terima kasih buat Bung Jantan atas materinya. Sangat menarik, apalagi mengenai metode analisis media sosial. Bahwa dalam dunia maya kita bisa mengambil data-data dari situ dan untuk kemudian diolah dan istilahnya kayak dibahasakan untuk kebutuhan kita dalam konteks organisasi seperti itu. Langsung saja di sini apabila ada Bung dan Sarina-Sarina yang ingin bertanya, bisa langsung chatting atau resen dulu. Nanti saya selaku moderator akan memilih seperti itu. Monggo teman-teman.
Baiklah, biar kita lebih interaktif, saya ingin bertanya. Saya tadi udah ada unek-unek kayak gitu. Buat Mas Ismail Fahmi ya. Tadi kan dikatakan dicontohkan kasusnya Veronica Koman dengan LPDP seperti itu. Bahwa dalam melihat suatu isu kita harus melihat keduanya kayak gitu. Nah, sedangkan dalam melihat suatu isu itu kita pasti memiliki bias, pasti kita memiliki kecenderungan dalam untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Nah, apakah bias ini itu gimana ya? Apakah kecenderungan kita dalam menentukan mana yang salah dan mana yang benar itu bisa istilahnya kayak menghilangkan gini aja, menghilangkan bias tersebut gimana, Mas? Menghilangkan kecenderungan untuk memilih mana yang benar dan yang salah seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini menarik nih. Ini sebuah skill, juga sebuah kesadaran, ya, dan sebuah diplomasi. Ya. Contohnya gini. Ketika saya tadi misalnya posting tentang Veronica Koman, ketika saya membaca kan, setelah membaca dua-duanya, betul, akhirnya kita harus memilih, ya, mana yang kira-kira lebih komprehensif dan tidak dua itu, kan nggak bisa mungkin dua-duanya 100% benar kan gitu. Ketika dua-duanya bertolak belakang. Ya. Yang mungkin adalah ada sebagian kebenaran dari LPDP, mungkin ada sebagian kebenaran ada di sisi VK, Veronica Koman misalnya gitu. Nah, kita harus tahu itu. Ya, paling tidak kita berpikirnya adalah di mana ketika ada argumen-argumen dihasilkan, ada nggak kebenaran di situ. Nah, itu yang positioning-nya kita lihat. Dan satu yang menjadi goal ketika saya berkomunikasi, ini sebagai contohnya itu adalah diplomasi. Jadi bukannya menang-menangan. Ya. Misi kita apa sih? Misi ketika kita lagi berdialog, kita menyampaikan satu gagasan, itu misinya kita mau menang, menghajar, atau kita diplomasi. Diplomasi itu adalah kita berbicara dan kita mendengar. Gitu. Kita admit ketika ada yang kurang, dan kita pertahankan ketika dasar kita benar. Gitu. Ya. Itu diplomasi. Dan kita mencoba mencapai satu playing ground yang sama. Itu diplomasi. Bukan kemudian kita jatuhkan orang itu, kemudian membuat supaya kita menang di atas. Atau kemudian orang itu kita tahu ada yang benar, pokoknya kita jatuhkan terus. Gitu. Yang sering terjadi adalah bukan diplomasi. Yang sering terjadi adalah tadi kalau lihat di teori tadi adalah flame war. Flame war itu adalah ya kita menang-menangan. Gimana pokoknya rame. Pikirnya kemana orang lain itu salah. Meskipun sudah dikasih data benar, dicari aja kesalahannya. Yang nggak signifikan, pokoknya dibuat salah. Itu adalah logika buzzers. Itu lagi besar memang ditugaskan itu troll tugasnya ke sana, troll itu. Dan sayangnya dalam kalau saya perhatikan misalnya diplomasi di Papua gitu, kita kawan-kawan yang misalnya ditugaskan misalnya gitu untuk berdialog dengan kawan-kawan, itu logika yang dipakai adalah, atau gaya dipakai adalah gaya troll, jadi hanya menyerang saja. Nah, misalnya gini, ketika tadi saya beberapa kali mencoba menggunakan diplomasi, ada hal yang saya lihat ada benar di sisi argumen mereka yang mendukung Veronica Koman. Ya saya terima. Dibilang dalam satu postingan misalnya ada dua, yang satu A, yang satu B, yang satu A itu nggak terlalu benar dia, tapi B itu benar. Yang A ya saya defend, saya kasih argumen, menjelaskan. Tapi ketika B yang benar, saya bilang, ya, saya sepakat dengan Anda, bagian B ini saya sepakat. Misalnya dibilang bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada OPM. Ya, itu kan nggak salah, benar kan. Dan kita juga tahu ketika kita pelajarin kondisi real di sana, memang ada ketidakadilan mungkin. Ada sesuatu yang belum benar dilakukan oleh pemerintah. Ya kita admit. Dan itu saya sepakat dengan dia, saya sepakat dengan Anda, memang harus dilakukan. Gitu. Tapi kan dari situ kan akhirnya apa? Kita tahu bahwa ada yang salah dan harus dibetulkan. Bukan kemudian ya udah harus dipisah Papuanya kan gitu, atau membantu mendorong sebuah langkah yang nantinya bisa pisah Papua, kan enggak. Nah, itu saya kira ya yang bisa kita lakukan. Dan selama ini kalau saya pribadi prinsipnya gitu. Pernah saya diajar buzzers. Mungkin Anda pernah lihat juga saya diajar di Twitter itu.
ketika dihajar tak pernah satu pun saya menyerang balik. Gitu. Karena saya nggak punya kepentingan untuk menjatuhkan dia, meskipun saya bisa. Tadi pun juga sama, ketika ada troll yang muter-muter itu, saya bisa menggunakan argumen untuk menyerang. Tapi bukan itu tujuan saya. Saya nggak dalam konteks ingin menang-menangan. Tapi waktu saya terbatas, postingan saya batasin, misalnya dengan satu orang, saya mentok sampai 4-5 kali, lebih dari itu biasanya sudah, mohon maaf, itu kayak bullshit aja gitu kan. Nggak benar ya. Jadi saya stop. Jadi saya manfaatkan 4 itu untuk memberikan apa yang terbaik yang saya bisa tulis. Ya. Kalau ada yang bagus dari dia, saya akan approve di situ. Tapi kalau enggak, ya saya kasih terus. Kalau dia muter, ya sudah selesai. Dan saya kira itu yang bisa kita lakukan ya, menurut saya. Dan ketika diajar pun, saya mencoba untuk apa yang terbaik. Ketika ada dari dia itu yang benar, ya kita admit benernya, gitu. Akhirnya selesai kok. Dan ujung-ujungnya ada pencerahan buat semua. Ujungnya itu bermanfaat. Gitu. Kalau enggak akan habis. Ya, kalau kita tujuannya kayak troll itu mau pagi, siang, sore, seminggu itu nggak akan habis. Dan habis energi kita. Setiap saat postingan, emosinya, segala macam itu. Kan gitu. Jadi saya kira demikian Mas caranya. Tergantung kita maunya apa. Tujuan pertama dilihat dari goal-nya. Ketika Anda main di media sosial itu goal-nya apa sih? Mencari sebuah diskusi yang produktif atau menang-menangan, flame war. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat-sangat bermanfaat buat Mas Fahmi. Di sini di kolom chat, udah ada yang angkat tangan buat Nanang ya, buat Nanang. Silakan Nanang. Oke, selamat malam semuanya. Saya Nanang dari GMN Biologi. Jadi saya mau memberi pertanyaan kepada Mas Jantan ya. Jadi sebenarnya menarik soal fluiditas identitas. Jadi tadi kita jelaskan soal bagaimana identitas orang itu tidak disikapi dari entah itu nama atau jenis kelamin. Jadi sekarang kita tahu identitas orang itu dari preferensi postingannya. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang berubah preferensinya. Misal, tadi kan premisnya identitas orang berdasarkan preferensi, katakanlah preferensi politik. Kalau misal ada si A yang beberapa hari yang lalu preferensinya politiknya X, dan beberapa hari ke depan preferensi politiknya Y, berarti kan secara tidak langsung identitas dia juga berubah. Nah, bagaimana cara menyikapi orang yang seperti itu? Dan yang kedua itu kan, identitas semacam ini kan juga ada di postingan mereka. Katakanlah mereka punya 2 akun yang berbeda, satu akun yang oposisi, satu akun yang pro pemerintah. Bagaimana cara mendeteksi orang-orang semacam itu, terutama di analisis networking? Dan analisis SNI itu sebenarnya pakai mesin atau alat apa ya? Selain kalau drone emprit kan kita bisa mengetik sesuatu langsung ada petanya gitu kan. Tapi kalau analisis yang lebih besar itu pakai mesin yang seperti apa ya? Oke, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Mereka. Bisa. Ini juga ada lagi nih yang mau bertanya. Jadi kita tampung dulu aja ya. Dari Bismoko RS. Dari Mas Bismoko RS bisa langsung ngobrol aja biar lebih interaktif kayak gitu. Ya, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Bismo dari Game Filsafat. Ingin bertanya ini untuk Mas Fahmi mengenai analisis. Kita belajar analisis untuk bagi pemula ya, sebaiknya pada awalnya kita harus pakai belajar menggunakan tool atau secara manual kita menganalisis. Nah, lalu kan mengenai media juga kan kayak Mas Fahmi sangat ahli dalam menganalisis media, yang menginterpretasikan analisis, juga Mas Jantan juga sangat pintar dengan menginterpretasikan data-data di media di situ. Nah, sebaiknya bekal dasar bagi kita sebagai pemula itu pada awalnya untuk menginterpretasikan data itu kayak gimana ya Mas? Mungkin ada masukan dari Mas Fahmi atau Mas Jantan, bekal dasar kita sebagai penginterpretasi data-data yang ada. Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Mungkin tadi buat Mas Ismail Fahmi dulu ya. Monggo, Mas.
Oke, baik. Yang kedua dulu ya, dari Mas Bismoko. Pertama, ketika untuk pemula, tools analisisnya apa yang dipakai dan bagaimana kita bisa memulainya ya. Saya kira yang pertama penting itu adalah pemahaman tentang apa itu media ya, literasi media. Literasi media itu Anda belajar tentang mengkritik media ya. Media ini punya siapa, kemudian siapa yang funding kan gitu ya, misalnya dia arahnya kan kemana nih, arahnya lebih ke kiri atau kanan dan seterusnya. Jadi kan kadang-kadang itu bisa mempengaruhi isinya. Itu tentang literasi media literation gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah Anda paham tentang media, kemudian juga media sosial ya, kayak tadi kan perilaku bahwa ada retweet dan seterusnya, informasi dasar ya, seperti yang teori tadi ada echo chamber dan segala macam itu Anda tahu, karena ketika membaca pun itu kayak pisau bedahnya ya. Jadi nggak bisa lihat peta langsung bisa memahami tanpa tahu yang tadi, nggak bisa. Itu Anda harus tahu, paham dulu di baliknya apa saja. Oke, kalau setelah itu tahu semua, kemudian Anda mulai ketika belum ada tools, mulai aja secara manual aja dulu gitu. Secara manual itu petakan aja, gampang sebetulnya itu. Kalau coba ketika ada percakapan, follow akun. Pertama yang sudah ada kan kayak The Drone Plate itu, saya udah bikin analisis banyak. SNA itu banyak sekali itu. Dan akun-akun kan sudah ada, kelihatan yang pro dan kontra sudah ada dari, ini bisa jadi starting point, Mas. Follow mereka, follow top influencers itu, kan gitu. Follow top influencers, kemudian baca ketika ada satu hari itu, benar-benar analisis tuh, ini isunya apa gitu. Nggak apalah sih, mungkin dari satu kubu itu 2 orang atau 3 orang sebagai sampel, untuk mengetahui aja arah pemikirannya kemana. Nah, itu kan manual ya, tanpa tools. Jadi kita udah bisa tahu, oh ternyata untuk hari ini, untuk isu tertentu, yang kubu ini dia cenderung arahnya ke sini. Jadi biar dapatin 5W1H-nya dulu. Ya. Sebetulnya ketika menganalisis itu kita menjawab 5W1H. Who, siapa yang ngomong, ya, oke lah, dapat beberapa orang nih ya. Who, apa yang diomongin, what, ya. Terus when, dari waktunya kan kelihatan, how, dan seterusnya. Dan itu akan terbantu kemudian menggunakan tools. Nah, ketika sudah tahu tadi kan ada pemikiran dasar, bisa gunakan tools. Nah, tools-nya ini apa itu yang bisa dipakai? Ada beberapa tools gratisan, tapi mungkin belum sampai ke SNA gitu. Itu bisa dicari. Ya. Nah, tools gratisan yang kalau Anda masukin bisa nge-run data dapat 1.000, 2.000 dan seterusnya datanya. Tapi lumayan lah untuk mengetahui kan asal awal ya. Oh, trennya ini lagi naik, turun. Terus word map ya, word cloud ya. Word cloud itu menggambarkan konsep kata-kata. Jadi lihat kira-kira bicara seperti ini arahnya kemana ketika kata ini sering muncul. Oh, berarti ini persepsinya ke sana. Orang lagi banyak berpikir ke arah situ misalnya gitu. Ini kan sudah bisa itu. Jadi dari yang gratisan itu. Belajar terus sambil yang paling bagus adalah bandingkan dengan contoh analisis yang ada. Kalau saya tuh orang modelnya mencontek, Mas. Nyontek mana analisis yang paling bagus, yang sudah ada, terus saya lihat sisi-sisi apa saja ketika dibuat analisis. 5W1H aja bagaimana aja dia membuatnya itu ya. Atau dia menggunakan pendekatan apa ketika menganalisis gitu. Ya. Nah itu saya lihat kemudian contek. Gitu. Amati, kemudian contek, gimana bisa nggak membuat analisis yang tajam seperti contoh itu. Tuh. Nah, kemudian kalau dari gratisan sudah nggak mumpuni, artinya saya pengen lebih lagi ya, bisa misalnya menggunakan kalau ada di company, ya itu bisa menggunakan tools yang ada di company itu, mereka bisa langganan. Kalau Drone Plate bisa Drone Plate akademik ya, kemudian Anda bisa nulis, ada syaratnya kan harus menulis kalau di Drone Plate akademik, Anda bisa pakai itu. Atau kalau misalnya di company bisa langganan ya, ada Drone Plate-nya saja itu kita share juga buat company atau institusi itu bisa mereka pakai dengan data yang jauh lebih banyak, bukan hanya Twitter, tapi Facebook, Instagram, YouTube, News juga ada. Kalau Drone Plate akademik hanya yang Twitter saja gitu. Jadi kira-kira gitu Mas ya. Terus dan tadi dasar-dasar untuk menganalisis media, tadi saya kira sebagian sudah. Saran saya mencoba baca banyak-banyak buku tentang media literasi. Karena yang kita lakukan itu sebenarnya melakukan kritik terhadap media. Dan kita mencoba untuk menjawab berbagai macam pertanyaan. Jadi coba cari satu kerangka berpikir, satu kerangka pertanyaan. Ketika ada sebuah topik itu apa kerangkanya apa sih? Tulis dulu semuanya. Kalau saya simple 5W1H gitu. Who, what, when, where segala macam. Pertanyaan itu kasih.
cari jawabannya terhadap isu itu. Itu paling simpel ya. Nah, baru kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik itu, lebih dalam. Nah, Anda bisa tahu, coba cari baca-baca di buku lah tentang media komunikasi. Saya kira itu ya. Mungkin tadi yang dari pertanyaan yang pertama itu kan ada beberapa terkait dengan gimana kita bisa mendeteksi akun itu pro yang mana gitu. Kalau dari SNL sih gampang, langsung tahuan. Jadi langsung otomatis jebret gitu. Dia ada di mana. Saya kadang-kadang suka melihat posisi saya itu ada di mana. Saya nggak ke kiri, nggak kanan gitu. Tapi ada namanya konsumsi, ya, konsumsi media consumption. Media consumption itu adalah ketika kita nge-tweet atau ada media memposting artikel, apakah dia itu dikonsumsi? Siapa yang retweet? Siapa yang memanfaatkan gitu. Dan dari situ kadang saya tahu, oh saya lebih banyak dimanfaatkan oleh ke kiri. Oh kadang saya dimanfaatkan oleh kanan. Kira-kira gitu. Nah, dari SNL langsung kelihatan sebetulnya gagasan kita itu lebih disukain yang mana. Tapi kalau orang sudah cenderung di salah satu, biasanya udah konsisten, dia ada di situ terus. Dan dia akan disukain, di like, dan seterusnya sama kelompok itu. Itu udah otomatis biasanya. Saya kira itu ya. Udah. Mungkin saya minta izin nanti jam 9:05 off dulu, ada wawancara dengan RRI. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak buat Mas Ismail Fahmi udah menjawab. Saya kira cukup komprehensif jawabannya dari dua Nanang dan Bismoko tadi. Langsung saja ke Mas Jantan menanggapi Nanang dan Bismoko tadi, monggo Jantan. Oke, terima kasih. Saya rasa Mas Fahmi tadi sudah menjawab pertanyaannya Bung Nanang ya terkait bagaimana mendeteksi akun itu dengan bantuan software-nya milik Dr. Nempret akan dengan mudah. Tetapi yang saya tekankan tadi dalam penelitian etnografi digital atau etnografi digital itu identitas tidak terlalu penting karena kita bukan meneliti orang atau individu, tetapi dalam kenapa disebut etnografi? Sebenarnya berawal metode ini dari etnografi kan. Etnografi itu metode untuk mengkaji kebudayaan lah, sekumpulan orang atau kebudayaan gitu yang dulu secara etnografi konvensional kita akan terjun langsung atau grounded ke suatu kelompok masyarakat yang kemudian kita melakukan penelitian secara langsung, observasi, mengalami sendiri, wawancara dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di era digital kan kita tidak mungkin. Misal saya sedang di Jakarta, saya mau melakukan penelitian tentang Gejayan Memanggil yang aksi di Jogja kan, saya tidak mungkin melakukan terjun langsung dan harus dalam waktu singkat itu. Makanya ada metode penelitian etnografi atau etnografi digital itu. Persoalan identitas tidak penting, tetapi identitas individu tidak penting, tetapi sekumpulan orang dalam atau individu-individu yang berkumpul dalam satu kumpulan itu pasti ada pemersatunya. Nah, teorinya ini sebenarnya teori kuno dari Benedict Anderson tentang imaginary community atau komunitas yang terbayang. Itu kan disatukan. Kalau itu dulu konteksnya kan nasionalisme Eropa Amerika. Bagaimana kita merasa satu bangsa, ya teori di Indonesia juga bisa kita masukkan, misalnya saya sebagai bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Jongjong itulah. Nah, itu kemudian merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, kemudian membuat Sumpah Pemuda, menyatakan berbahasa satu, berbangsa satu. Nah, di dalam komunitas virtual juga demikian. Misalkan ada komunitas Facebook pecinta mobil, pecinta keris, pecinta apa, itu kan tidak penting. Akun-akun di situ itu mau asli, mau tidak, mau laki-laki, mau perempuan, dia mau menggunakan akun apa, tetapi interaksi yang dimediasi oleh grup itu yang bisa kita pelajari atau kita teliti. Bagaimana dia bertanya tentang bagaimana mencuci keris yang baik. Itu kejujuran pertanyaan itu dia. Karena dia memang butuh mengetahui itu, tetapi identitas dia tidak mau diketahui. Itu yang kita kaji pola interaksinya. Identitasnya itu tidak penting. Kalaupun itu menjadi hasil penelitian itu valid kok. Kita sebut misalkan penelitian grup pecinta keris Indonesia, alamatnya ini dengan jumlah member sekian, pola interaksinya seperti ini, yang dibahas ini.
Seperti itu sudah sah sebagai sebuah penelitian etnografi digital. Seperti itu. Nah, kalau persoalan ada pengganggu, ada ini, nah itu nanti juga pakai menggunakan coding-coding tertentu yang kita sebagai peneliti, misalnya kita peneliti sosial tidak perlu tahu juga tidak apa-apa. Masa kita juga harus belajar seperti Mas Fahmi, nanti waktunya habis untuk belajar, kita nggak jadi penelitian. Jadi ada tugas masing-masing seperti itu. Makanya yang disebut tadi ada penggabungan atau pengkombinasian etnografi digital dengan software itu lebih bagus. Tetapi kan kalau kalian tidak punya akses ke situ, ya tidak usah dipaksakan. Tetapi konsepnya identitas yang selalu cair dan berubah itu di situ. Kita tidak sedang penelitian personal. Ya capek kita penelitian personal, akun ini palsu apa tidak. Masa kita hanya akan meneliti satu akun saja. Yang kita teliti adalah pola interaksi dalam suatu kelompok yang disatukan oleh visi, interest, hobi, kesukaan yang sama dalam satu kelompok itu yang kita kaji menggunakan etnografi. Begitu. Kalau untuk Mas Bismo tadi saya rasa juga sudah terjawab oleh Mas Fahmi dengan cara manual. Saya rasa untuk belajar ya begitu, harus bertahap dari manual meskipun kurang mendalam, tetapi nanti jika terbantu menggunakan software atau seperti Mas Fahmi bilang dapat berlangganan melalui banyak media, konsultan-konsultan media yang menyediakan jasa untuk kita membayar dan berlangganan akses itu software itu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Jantan. Cek moderator. Izin pertanyaan terakhir sebelum Mas Ismail Fahmi meninggalkan. Oh iya, monggo Bung Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Mas Jantan dan Mas Ismail Fahmi. Terima kasih sudah hadir dalam soft launching Sekolah Analisis Media kita. Sebenarnya diskusi yang sangat bergizi dari kedua narasumber dan kita sudah diberikan ilmu secara gratis tadi oleh Mas Fahmi. Saya selaku mewakili dari teman-teman DPC GEM Yogyakarta mengucapkan sangat terima kasih kepada Mas Fahmi atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang telah diberikan. Terakhir mungkin sekaligus closing statement Mas Ismail Fahmi ya. Saya juga sebenarnya sudah follow tentang beberapa akun dari Drone Emprit maupun akun SlideShare Mas Fahmi. Di situ kan sering update tentang analisis terbaru dan cukup bagus. Pertama, memang kalau kita ngomong analisis media itu kan skill apa yang kita harus punya, karena data itu ketika kita nggak tahu itu membaca tren dan apapun itu hanya akan menjadi data yang dingin. Apalagi kita sebagai organisasi gerakan yang mempunyai visi dan ideologi marhenisme yang kita tiap hari teriak Morhan Marhen itu kan, kalau kita nggak tahu membaca data ini trennya seperti apa, dan yang paling penting adalah ketika kita campaign atau menjadi seorang propagandis melalui visi ideologis kita adalah bagaimana kemudian dari data itu kita visualisasikan sehingga data itu menjadi data yang hidup, data yang kemudian menghegemoni atau menjadi counter wacana daripada dualitas atau pembelahan yang terjadi dalam sosial media. Saya kira itu sangat penting, dan di sini mumpung ada seorang Mas Fahmi, seorang data scientist, saya kira penting saya nanya Mas, kira-kira tekniknya itu seperti apa Mas untuk membuat data itu menjadi sound atau bunyi dan itu menggema dalam ruang publik. Selebihnya kesimpulan saya itu buku Mas Fahmi sangat bagus dan juga bajunya itu saya kira kalau dikirim ke kita bolehlah, kalau seminar itu ketemu langsung itu bisa dikasihkan, tapi karena kondisi kayak gini saya kira buku dan bajunya cukup bagus dan itu bisa buat pembelajaran buat teman. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Jantan, terima kasih, merdeka. Ya, langsung saya jawab aja ya, mungkin waktunya nggak banyak soalnya di sini, mungkin mau ditelepon sama RFI. Oke, yang buku dan kaos bisa dipesan di Tokopedia, itu ada. Tokopedia, cari aja Tokopedia Drone Emprit Shop, itu ada. Terus yang kedua tentang pertanyaannya bagaimana kita membunyikan data. Itu ada buku namanya Storytelling with Data. Ini pertanyaan bagus sekali sebetulnya. Itu sangat relevan. Ada tentang storytelling with data. Dan
Dan kalau kita bicara soal data science, salah satunya adalah storytelling. Dan di zaman sekarang ini, di zaman big data, ada jenis pekerjaan baru, yaitu data storyteller. Nah, jadi saran saya, ini coba baca buku, tolong dibiasakan jangan suka yang instan. Mas mintanya tips-tips, sudahlah itu nggak model gitu. Saya ditanyain tips, tapi saya untuk mendapatkan tips itu saya harus baca dulu. Jadi tips saya adalah Anda harus baca. Cari buku tentang storytelling with data. Itu ada itu. Ada salah satu yang berbahasa Inggris tuh menarik itu. Tentang, saya lupa siapa namanya. Storytelling with data. Ketahuan tuh, misalnya kalau kita membuat grafik aja, grafik biasa saja. Ini menceritakannya kayak apa? Kalau Anda lihat grafik-grafik saya itu kadang-kadang kan grafik misalnya yang tadi soal kadrun itu. Kan ada 2 grafik kemudian saya overlay itu. Karena ini ada ceritanya. Kadang di sisi yang lain kadang 3 grafik saya overlay. Ada grafik itu tambahin apa. Jadi itu ada tekniknya itu. Saya nggak bisa ceritakan pendek. Tapi ada tekniknya, namanya kata kuncinya adalah storytelling with data. Kuncinya itu. Cari aja di sana. Banyak tekniknya. Kalau mau menggambarkan data dalam bentuk pie chart, kemudian menunjukkan bahwa ada suatu cerita di dalam pie chart, itu bagaimana? Ya. Terus kemudian dari bar chart, apakah bar chartnya warnanya sama saja, atau kemudian ada satu bar yang diwarnain oranye, misalnya gitu, terus kasih keterangan. Nah, jadi, dan untuk mendapatkan mana ini kan harus dilihat supaya kita dapat insight-nya. Nah, itu yang namanya kalau kita mau storytelling with data, ketika membaca data, kemudian mempresentasikan. Kita harus berpikir seperti itu. Saya kira itu aja ya. Jadi mudah-mudahan ini bagus pertanyaannya, pada semangat. Intinya banyak pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan membaca buku. Mohon maaf itu. Dan sisanya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi yang lain bisa di Twitter. Saya langsung closing aja ya, minta izin. Habis ini saya pamit gitu, karena nanti lagi udah telepon masuk. Jadi pertama, terakhir ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada GMNI Yogyakarta. Saya appreciate banget acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dari kawan-kawan di sini. Harapan saya ya bergeraklah. Tadi kan merdeka ya, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, merdeka dalam menentukan posisi kita ada di mana. Dan yang ini kalau prinsipnya Drone Emprit tuh ya, saya nggak klaim netral, susah nggak membuat netral tuh, tapi dalam suatu kondisi tertentu saya berpihak. Pihaknya kemana, kadang ke data. Tapi yang paling penting adalah dimanapun saya mencoba untuk truthful, jujur, ya, mencari kebenaran dan menyampaikan yang itu. Gitu. Saya kira itu dari saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya izin pamit ya buat semuanya. Mas Jantan Putra, Mas Rian, dan udah nggak ada ya. Terima kasih semua ya. Buat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Fahmi. Semoga lancar segala urusannya. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Baik ya. Mungkin karena sudah menunjukkan pukul 21.08, buat Mas Jantan bisa dikasih closing statement mungkin, karena udah malam juga. Monggo Mas Jantan. Baik, langsung closing statement. Saya rasa untuk kawan-kawan GMNI khususnya, itu harus mulai memasuki era digital ini dengan baik. Sehingga kita mampu memilah, memfilter bagaimana informasi yang bersebaran di dunia maya itu, bertebaran kita filter, kita kategorisasikan, sehingga kita mampu membuat statement, rilis, ataupun rekomendasi kebijakan yang tepat yang kita dapat dari hasil pengumpulan dan pengkategorisasian data digital itu. Dan saya rasa pendirian atau sekolah advokasi, sekolah media analisis itu cukup tepat, dan nanti barangkali akan lebih intim lagi jika yang mengikuti kelas itu akan banyak mendapatkan ilmu lah yang sehingga mampu dipraktekkan minimal ya setara lah dengan nanti Drone Emprit lah, meskipun tanpa software yang mumpuni seperti itu. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bung Jantan. Karena sudah malam dan teman-teman di sini juga udah pada live, saya terakhir sebagai moderator Afrilian Maulana mengucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung
Terima kasih juga tadi buat Mas Immanuel Cayang yang memberikan sambutan, dan Mas Fahmi dan Bung Jantan. Terima kasih banyak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat sibuk seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Gemini? Ya! Terima kasih.